Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 352. Faktanya, Liu Ming sedikit terkejut ketika mendengar Jialan berkata bahwa dia bisa membantu menghabisi sarjana di belakangnya dengan mudah. Lagi pula, pria di belakangnya juga seorang pembudidaya tahap menengah kondensasi yang setingkat dengannya. Bahkan jika kekuatannya berada di atas pembudidaya tahap akhir keadaan kondensasi umum, akan membutuhkan banyak upaya untuk menghabisi penguntit ini tanpa diketahui. Jika dia ingin bergerak, dia tidak bisa menggunakan cara yang kuat karena bisa melampaui dirinya sendiri, menyebabkan masalah yang tidak perlu. Adapun Jialan, meskipun dia menghilang selama bertahun-tahun, kultivasinya telah mencapai tahap awal keadaan kondensasi, itu jelas satu tingkat lebih rendah dari yang lain. Namun, dia memiliki fisik sucubus, dia juga berlatih banyak keterampilan seni mistik terkait ketika dia kembali ke klannya. Kekuatannya tidak dapat dengan mudah diukur oleh dunia. Liu Ming mendengar dari Nona Zong dan yang lainnya sejak lama bahwa fisik sucubus ini dapat mengerahkan banyak kekuatan dalam pertempuran kelompok dan berurusan dengan lawan dengan level yang sama, tetapi itu tidak dapat memberikan banyak keuntungan ketika menghadapi lawan dengan ranah yang lebih tinggi, bisa menekannya. Apalagi kekuatan mental lawan juga tidak terlihat lemah. Namun, dengan karakternya, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan itu. Sekarang dia bersedia menyelesaikan masalah untuknya, dia juga senang. Pada saat yang sama, dia juga bisa mengamati kekuatan sebenarnya dari wanita itu. Melihat Liu Ming tidak berbicara, Jialan bertindak atas persetujuannya. Dia terkekeh dan melepaskan penghalang, dan kedua sosok itu muncul kembali di hutan. Jari-jari ramping Jialan dengan cepat membuat gerakan, dan pada saat yang sama, cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, Liu Ming hanya merasa terpesona. Sosok ramping Jialan kabur di pandangannya. Ketika dia muncul lagi di saat berikutnya, jaraknya sudah belasan ratus meter. Tuan sudah cukup mendengarkan. Saatnya untuk menunjukkan diri Anda. Saat suara renyah Jialan terdengar, tangan giok ramping dengan ringan menunjuk ke ruang di depannya. Gerakannya tampak begitu ringan dan anggun, seperti kupu-kupu yang beterbangan di bunga. Tapi saat jari-jarinya yang kurus menyapu kehampaan, itu segera memicu riak yang menyebar ke sekitarnya. Berdengung. Di bawah pohon tua setinggi sekitar 100 meter di depan Jialan, ruang tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat, dan kemudian sesosok muncul. Lampu kuning menyala saat dia mencoba melarikan diri. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Liu Ming. Dia bisa melihat orang yang terbungkus cahaya kuning itu adalah cendekiawan yang sebelumnya telah melacaknya secara sekilas. Baru saja ketika Jialan mengarahkan jarinya, cendekiawan itu merasakan ruang di sekitarnya sempit. Setiap gerakannya menjadi stagnan, jadi pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Apa yang mengejutkannya, bagaimanapun, adalah bahwa riak yang menyebar di udara di dekatnya tampaknya memisahkannya dari dunia luar. Itu mengikuti di belakang pelacak. Dia tidak lemah. Setelah menemukan ada sesuatu yang salah, dia segera membuat gerakan. Dia mengeluarkan pena batu giok dan menariknya ke udara untuk sementara waktu, dan kemudian tiba-tiba pola roh kuning keluar dari pena seperti badai. Begitu pola roh ini menyentuh lapisan riak itu, mereka langsung masuk ke dalamnya tanpa suara. Tidak ada reaksi apapun. Cendekiawan itu terkejut. Dia segera menghentikan teknik melarikan diri, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia hanya berjarak satu langkah dari pohon tua saat ini. Seolah-olah dia tidak pernah meninggalkan setengah langkah. Saat dia terkejut, dia tahu bahwa wanita di depannya memiliki maksud yang aneh. Dia tidak bisa menyingkirkannya dengan mudah. Dia segera berkata, "Teman ini, tolong berhenti. Saya tidak memiliki niat bermusuhan." Petik 2. Orang ini secara alami tidak benar-benar meminta maaf, tetapi dia hanya ingin menggunakan taktiknya untuk memperlambat musuhnya. Namun, Jialan sama sekali tidak peduli dengan kata-kata pria itu. Dia tiba-tiba meletakkan jari giok ramping di dadanya. Gerakannya berputar seperti roda. Selanjutnya, ruang di sekitarnya menjadi kabur karena tampaknya membentuk ruang lain dengan sendirinya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pada saat ini, sosok ramping Jialan tiba-tiba menjadi 8 lagi. Napas pada 8 angka itu persis sama. Melihat adegan ini, murid Liu Ming tiba-tiba menyusut. Meskipun dia memiliki kekuatan mental yang sangat kuat, dia hanya bisa mengunci tubuh sejati Jialan hanya setelah beberapa saat.
Ini juga menunjukkan bahwa jika dia yang melawan Jialan, dia tidak bisa memastikan untuk mengidentifikasi tubuh aslinya dengan cepat. Ledakan. Sarjana itu bahkan tidak melawan, dan dia diterbangkan ke udara oleh kekuatan yang tak terlihat. Aura pertahanannya tidak berguna. Pada saat yang sama, bayangan Jialan muncul di sekelilingnya saat ini. Fantasi ini juga berbeda. Ada wajah cemberut, ada wajah marah, ada wajah tersenyum manis, tetapi mereka semua menjulurkan satu jari untuk menunjuk ke sarjana itu. Beberapa rune biru muda ditembakkan. Mereka hanya melintas di sekitar sarjana, lalu mereka menempel padanya seperti cacing lintah. Tubuh cendekiawan itu tiba-tiba memancarkan cahaya biru. Matanya mulai mandek, tangannya mulai turun, pena spiritual giok di tangannya juga jatuh ke tanah. Tanda biru di tubuhnya semakin banyak. Tiba-tiba, tubuhnya meledak di saat kontraksi dan inflasi, berubah menjadi semburan kabut darah. Dari awal hingga akhir, gaya bertarung Jialan sangat aneh. Liu Ming terkejut melihat adegan ini. Fantasi yang ditransfigurasi Jialan masing-masing samar-samar mengungkapkan perasaan berat setelah dia memfokuskan pandangannya. Itu sangat menakutkan. Sepertinya meskipun wanita ini satu level lebih rendah dariku, fisik sucubus yang aneh itu masih bisa dengan mudah menang dengan menghadapi lawan yang levelnya lebih tinggi. Tampaknya rumor tentang fisik sucubus yang tidak pandai berurusan dengan orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi benar-benar tidak dapat diandalkan. Setelah 8 sosok kabur untuk sementara waktu, mereka bergabung menjadi satu saat berikutnya. Sosok Anggun Jialan muncul lagi di depan Liu Ming. Dia kembali menatap Liu Ming dengan senyum ambigu, lalu dia pergi tanpa menoleh. Setelah beberapa kilatan, dia benar-benar menghilang di depan Liu Ming. Mata Liu Ming sedikit menyipit. Dia mengambil pena giok yang dijatuhkan oleh sarjana dan meninggalkan hutan tanpa henti. Di sebuah rumah terpencil yang dibangun di atas bukit di lembah api besi, Liu Ming duduk diam dengan menyilangkan kaki. Dia sedikit mengernyit saat dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Untuk waktu yang lama, alisnya terjulur sambil bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya pemain Istana Api Hitam yang memata-mataiku kali ini mungkin adalah Yan Jue yang merupakan tamu Istana Api Hitam. Saya benar-benar membuat kesalahan dengan mengeluarkan bulu troll ini untuk kunci jiwa ini. Petik 2. Saat ia berpikir, pikirannya secara bertahap muncul terkejut dan gairah Yan Jue yang tidak bisa disembunyikan ketika ia melihat bulu troll hitam. Liu Ming hanya memikirkannya sebentar, lalu ekspresinya yang tidak pasti menjadi tenang. Dia mengambil napas dalam-dalam lagi dan berkata pada dirinya sendiri, meskipun Yan Jue ini bukan pembangkit tenaga listrik di periode kristalisasi, dia telah mencapai tahap kondensasi selanjutnya, dan dia juga seorang master menempa. Bawahannya tidak akan sedikit. Sekarang dia menargetkan saya, tidak mudah untuk meninggalkan lembah api besi ini dengan mudah. Kali berikutnya, pikiran Liu Ming memiliki banyak pikiran. Mereka semua tentang rencana pelarian, tetapi mereka selalu ditolak olehnya. Dia tiba-tiba membalikkan tangannya dan sebuah token merah muncul di tangannya. Ini adalah token Yuncuan yang diberikan Ye Tianmei padanya hari itu. Token ini mungkin memiliki beberapa efek untuk menghalangi pasukan biasa. Adapun Yan Jue ini, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Liu Ming menatap token Yuncuan di tangannya. Tidak ada senyum di wajahnya sama sekali. Kemudian, dia memikirkan kata-kata Jialan bahwa dia bisa pergi kepadanya setelah berubah pikiran, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Dengan karakternya, bagaimana dia akan menempatkan keselamatannya sendiri di tangan orang lain? Sepertinya satu-satunya cara saat ini adalah menunggu bala bantuan klan makhluk laut tiba, dan ketika mereka bertarung dengan Raja Siren, aku akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Lembah api besi akan sangat kacau saat itu, selama aku bisa menyingkirkan pelacaknya, tidak akan mudah bagi Yan Jue untuk menemukanku lagi. Mata Liu Ming berkedip saat dia berpikir. Wajahnya akhirnya terlihat sedikit tenang, tetapi dia masih harus hati-hati memikirkan detail spesifik dari beberapa tindakan. Dan cendekiawan yang mengawasinya telah dibunuh oleh Jialan. Yan Jue seharusnya sudah tahu bahwa dia menyadari bahwa dia sedang diawasi. Dia memegang token Crimson dengan satu tangan, dan dia berpikir keras lagi. Pada saat yang sama, tanah yang tidak dikenal di suatu tempat di Pulau Biyuan, kapal terbang sepanjang 100 meter yang diselimuti layar cahaya putih sedang melakukan perjalanan dengan ledakan di ketinggian. Perahu terbang itu jernih dan putih. Di kabin batu giok berukir,
seorang wanita dalam gaun istana putih sedang menundukkan kepalanya dan memainkan gukin cahaya perak pucat. Meskipun suara gukin lembut dan menyenangkan, orang bisa mendengar sedikit ketidaksabaran di dalamnya saat mendengarkan dengan ama. Tiba-tiba, wanita dalam kostum istana 10 jari berhenti, dan suara gukin berhenti. Dia mendongak, mengungkapkan wajah cantik. Dia adalah orang suci klan skala merah, peri nubuat yang pernah muncul di atas istana Suanjing. Wanita dalam gaun istana perlahan bangkit dan berjalan ke depan kapal terbang, berdiri bersama dengan seorang pria paruh baya kurus dengan alis coklat. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Menurut Jialan, mereka diserang oleh Chili dan King dari Raja Siren setelah meninggalkan Ironville Valley tidak lama. Li Kun sekarang terluka parah, dan dia bahkan memiliki bahaya hidup. Nona Lan juga masih tidak sadarkan diri. Pria parubaya itu berbicara tiba-tiba, dan nadanya tampak khawatir. Paman ketiga, aku khawatir kita perlu sedikit lebih cepat sekarang. Jialan baru saja mengirimiku pesan lagi. Situasi mereka sekarang sangat kritis. Hanya beberapa hari dari 1 bulan yang dijanjikan oleh Istana Api Hitam. Jika sudah terlambat, begitu Istana Api Hitam tingkat tinggi tidak lagi menghentikan King dan Chili, tidak hanya para tetua Li yang akan memiliki bahaya hidup, perisai pasang surut juga akan hilang. Peri nubuat, Liu Mei sedikit mengernyit saat dia berkata perlahan. Bab 353. Hong San sedikit terkejut saat mendengarnya. Tampaknya ada kilatan kejutan di matanya, tetapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia bertanya dengan wajah bahagia, mungkinkah keponakan nubuat telah menemukan pesona percepatan kapal terbang ini? Sejujurnya dengan paman ketiga, saya telah memperoleh banyak item mekanik selama acara ramalan di Haiyue dalam beberapa tahun ini. Ada beberapa kapal terbang dengan kualitas yang sangat baik. Ketika saya bosan, saya mencoba untuk memodifikasi array gale yang digunakan oleh para pembudidaya dalam pertempuran kelompok dan menggunakan pesona ini di kapal terbang. Setelah merusak banyak kapal terbang, saya meneliti susunan sementara baru yang disebut array badai. Itu bisa meningkatkan kecepatan kapal terbang 3 kali lipat. Peri nubuat ragu-ragu untuk sementara waktu dan sedikit mengangguk saat dia berkata. Hebat, keponakan nubuat benar-benar penyihir larik pertama dari klan skala merah kami. Kalau begitu ayo cepat dan gunakan array ini. Hong San senang saat mendengarnya. Tapi alis profesi Ferry sedikit mengernyit. Dia tampak agak sulit. Setelah beberapa saat, dia hanya mengangguk dan berkata. Paman ketiga, aku minta maaf mengecewakanmu. Meskipun susunan ini bagus, jika kita ingin memaksimalkan keefektifannya, kita membutuhkan batu spiritual atribut angin kelas atas. Saat ini saya hanya memiliki 1 batu spiritual angin kelas menengah, dan kekuatannya hampir habis. Saya khawatir efeknya akan sangat berkurang, dan saya tidak tahu apakah itu bisa bertahan sampai kita mencapai tujuan kita. Saya memiliki sepotong batu spiritual atribut angin kelas atas. Saya menukarnya dengan 1 pembudidaya ketika pasar klan kami terbuka. Ini cukup kuat, dapatkah Anda melihat apakah itu berhasil? Hong San menyela tanpa ragu-ragu. Dia segera mengambil kristal warna hijau dengan ukuran kepalan tangan. Itu bagus. Lalu saya memulai array sekarang. Peri nubuat mengambil alih kristal atribut angin dari Hong San, wajahnya tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi senang. Kristal ini berkilauan dengan cahaya hijau, memancarkan gelombang-gelombang spiritual. Itu lebih kuat dari batu atribut angin kelas menengah biasa. Peri nubuat mundur perlahan, lalu dia berdiri tanpa bergerak, menunjukkan wajah ragu-ragu. Dia perlahan melirik ke depan seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu. Tiba-tiba, dia tiba-tiba memukul jimat penyimpanan di pinggangnya dengan 1 tangan dan beberapa lampu hijau keluar dari jimat itu. Setelah berbelok, itu kembali ke tangannya. 6 bendera formasi hijau dengan beberapa rune di atasnya muncul. Mereka memiliki panjang 2 hingga 3 meter. Peri nubuat tidak banyak berpikir. Dia meludahkan darah di tiang bendera. Tiba-tiba 6 bendera formasi bersinar. Kemudian mata peri nubuat berseri-seri, dan dia menggoyangkan pergelangan tangannya. Di tangannya, bendera formasi berubah menjadi 6 mangga hijau dan melesat tepat di depan kapal terbang, dan berubah menjadi bagian bawah, menghilang tanpa jejak. Pada saat berikutnya, mata peri nubuat sedikit menyipit dan melemparkan kristal hijau muda seukuran kepalan tangan di tangannya ke udara, lalu melayang di udara.
Nyanyian mantra renyah yang keluar dari mulut peri nubuat dengan nada yang berbeda-beda. Kemudian pemandangan yang menakjubkan muncul. Kristal yang tergantung di udara memancarkan lingkaran cahaya biru pucat yang menyilaukan. Pada saat yang sama, permukaan pesawat di depan memiliki rune hijau yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari hilangnya bendera formasi, dan dengan cepat membentuk susunan cahaya 10 meter yang menyelimuti kristal hijau di tengah. Arai cahaya berkedip-kedip dalam suara mantra, dan lampu hijau secara bertahap membungkus seluruh kapal. Dalam sekejap, perahu terbang putih sebening kristal itu menjadi hijau pucat. Saat peri nubuat melihat adegan ini, wajahnya yang pucat menjadi sedikit longgar, tetapi ekspresi bermartabat di matanya tidak berkurang sedikit pun. 10 jarinya berubah seperti roda. Gerakan tangannya diserap ke dalam susunan cahaya. Setelah kapal terbang bergetar hebat, suara siulan meledak ke depan. Kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat. Hong San adalah orang yang berpengetahuan luas, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat melihat ini. Dia berbicara kepada peri nubuat setelah beberapa saat, dengan kecepatan ini, kita bisa sampai ke lembah api besi dalam 2 hari. Kami tidak perlu khawatir tentang waktunya yang terlalu ketat. Peri nubuat mengangguk ketika dia mendengarnya. Wajahnya yang lembut menunjukkan sedikit kedinginan saat dia berbicara. Kekuatan King Qin dan Chi Li tidak boleh diremehkan. Kita harus lebih berhati-hati saat mencapai Iron Fire Valley. Jika bukan karena serangan diam-diam, bahkan King Qin dan Chi Li kuat, mereka tidak akan bisa melukai Li Qin. Saya membawa obat suci klan kami. Selama kita bisa tiba tepat waktu, kita bisa menjaganya tetap aman. Hong San berkata sambil bersenandung. Saya harap begitu. Dalam perjalanan ke Pulau Biyuan ini, kami telah membeli cukup banyak biji dari Gunung Seribu harta karun dalam perjalanan ini. Ketika hal-hal di pihak Jialan diselesaikan, kita bisa melapor ke keluarga kerajaan. Mata peri nubuat bersinar saat dia berkata. Ketika sampai pada masalah ini, dikombinasikan dengan apa yang terjadi di Crystal Valley belum lama ini, gadis manusia yang membunuh ketiga keponakanku seharusnya adalah Ye Tianmei. Wanita ini benar-benar membantai keponakanku dengan mengandalkan status penggarap pedangnya. Ini benar-benar terlalu banyak, Hong San berkata dengan dingin. Paman ketiga, kita masih harus fokus pada gambaran besarnya. Hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan masalah Raja Sirene terlebih dahulu untuk menghindari menyebabkan lebih banyak masalah. Kita bisa menangani masalah Ye Tianmei nanti. Peri nubuat menggelengkan kepalanya dan membujuk. Hong San menunjukkan ekspresi berpikir saat dia ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang. Sudahlah, selalu ada kesempatan untuk membalas dendam sesudahnya. Itu tidak harus dilakukan sekarang. Kami baru saja bergabung dengan keluarga kerajaan wilayah laut tidak lama. Kami benar-benar tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Petik 2. Melihat ini, peri nubuat sedikit lega. Dengan cinta Hong San untuk keponakannya, dia benar-benar takut Hong San akan menjadi pemarah dan memprovokasi Ye Tianmei yang tak terduga. Jika ini masalahnya, mereka akan berada dalam masalah besar. Di tanah yang tidak dikenal di Pulau Biyuan, di udara ketinggian rendah, seorang wanita berbaju putih berkibar di atas pedang panjang perak meluncur dengan cepat. Wajah wanita itu pucat dan tidak normal. Tidak ada kekuatan di wajahnya, tetapi itu tidak bisa menutupi kecantikannya yang tak tertandingi. Namun, ada bercak darah di pakaian di dadanya. Ye Tianmei lah yang dikejar oleh Ma Su sepanjang jalan. Karena lukanya yang serius, wanita itu tidak bisa lagi memegang pedang di ketinggian, dia hanya bisa meluncur di ketinggian rendah. Meski begitu, kecepatannya masih menakutkan. Dia sudah muncul 100 meter jauhnya hanya dalam sekejap mata. Ye Tianmei melirik ke belakang, dan dia masih tidak bisa melihat sosok apapun, tetapi berdasarkan kekuatan mentalnya yang kuat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Ma Su masih mengikuti dengan tenang lebih dari 10 mil. Dia sepertinya takut dengan roh sejati pedang terbangnya, jadi dia tidak berani mengejar terlalu dekat. Ada seringai di wajah Ye Tianmei, mengetahui apa yang dipikirkan Ma Su di dalam hatinya. Dia jelas berpikir bahwa dia telanjang melemparkan pedang terbangnya dengan luka seriusnya. Dia ingin bergerak ketika dia kehabisan kekuatannya. Saat dia memikirkan hal ini, dia menggerogoti gigi peraknya. Cahaya di matanya yang redup menyala lagi, dan kemudian dia membuat gerakan pedang. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, terbang jauh. Tak lama setelah hilangnya sosok Ye Tianmei,
sebuah mobil terbang perunggu persegi meledak. Masu berdiri di atasnya dengan wajah muram. Dia melihat dengan dingin ke arah pelarian Ye Tianmei, memikirkan sesuatu dengan serius. Pelacur ini sepertinya menuju ke Iron Fire Valley. Apakah dia punya pendukung di sana? Atau dia hanya panik dengan caranya sendiri? Tapi Yan Jue masih di lembah sekarang. Sekarang setelah Ruyu terbunuh, dia tidak akan lepas dari hubungan. Adalah tepat untuk mencari keadilan bagi diri saya sendiri. Dalam sekejap, mobil terbang itu melesat di langit, mengejar Ye Tianmei. Di pantai Pulau Biyuan yang tidak dapat diakses. Air biru tua menghantam batu-batu bulat di pantai. Suara deburan ombak yang keras seolah mampu merobek gendang telinga orang. Suara itu sangat mencengangkan. Pada saat ini, cahaya biru tiba-tiba melintas dari laut tidak jauh. Setelah melihat dari dekat, seorang pria muda terbungkus dalam cahaya ini. Pria itu sangat tampan. Kulitnya adil. Jubah putihnya berayun seperti angin dan angin laut, memberi orang gambaran aneh tentang kedamaian yang ekstrim. Pria muda berjubah putih itu memiliki senyum tipis di wajahnya. Kakinya dengan ringan menginjak permukaan laut, dan masa air biru jernih mengembun di bawah kakinya. Ketika dia menginjaknya dengan ringan, dia tiba-tiba melakukan perjalanan sejauh 1000 meter. Perilakunya sangat santai seperti sedang berjalan-jalan di laut. Tepat ketika dia menginjak pantai, dia tiba-tiba berbalik dan melirik ke arah di mana dia datang, dan dia berkata dengan ringan, "Kamu telah mengikutiku begitu lama. Bukankah seharusnya kamu keluar sekarang?" Namun ombak di laut masih terlihat normal, namun tidak ada kelainan. Melihat ini, pemuda berjubah putih sedikit mengernyit. Dia mengulurkan jari dan menunjuk ke arah laut secara sewenang-wenang. Cahaya biru melintas, dan menghilang ke laut. Itu menyebabkan riak di udara di dekatnya. Pada saat ini, ledakan terdengar tiba-tiba. Raungan aneh terdengar jelas dari air. Tiba-tiba ada gelombang ganas di depan pemuda itu. Air biru tua bergulung-gulung, mendidih terus-menerus. Badai menyapu dan menggulung batu-batu besar di pantai, meledak ke arah pemuda itu. Namun, batu-batu itu meledak menjadi debu saat mereka mendekatinya. Saat lampu merah besar meledak dari laut, sebuah benda raksasa muncul di udara. Itu adalah binatang laut raksasa dengan ketinggian lebih dari 500 meter. Seluruh tubuhnya merah. Itu ditutupi dengan lapisan sisik seukuran lentera. Itu bersinar terang di bawah matahari. Binatang laut ini tidak hanya berukuran besar, tetapi juga cukup aneh dalam penampilannya. Tubuhnya terlihat 90% mirip dengan kura-kura. Ia memiliki cangkang keras yang tebal, kepala seperti ular piton, dan ekor seperti naga laut. Beberapa ledakan terdengar. Begitu binatang raksasa ini muncul, keempat kaki itu dengan lembut melangkah di udara, dan semburan suara segera terdengar. Itu cukup untuk menyebabkan distorsi pada ruang di bawah kakinya. Kekuatan injakan ini bisa dibayangkan. Binatang kura-kura dari periode kristalisasi tahap awal. Itu harus hidup setidaknya selama 1000 tahun. Menarik. Pria muda itu memandang samar ke arah binatang raksasa di depannya, dan senyum santai perlahan terangkat di sudut mulutnya. Bab 354. Tapi saat lengan bajunya tampak bergerak, itu membawa dampak ke udara di dekatnya, menyebabkan angin kencang. Fantasi tinju biru besar mengembun dalam sekejap di atas kepala monster itu, dan ada lingkaran gelombang kejut biru yang beriak ke segala arah. Tiba-tiba, ruang di mana binatang kura-kura itu berada memiliki lapisan gelombang di bawah ledakan keras. Lingkaran cahaya biru berinteraksi satu sama lain, menyapu ke segala arah. Tampaknya mengandung beberapa kekuatan aneh yang tidak diketahui. Setelah tubuh kura-kura raksasa terguling oleh gelombang biru ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar seperti terjebak dalam lumpur. Pada saat ini, tinju besar di udara baru saja melintas, menghantam tubuh besar binatang itu dengan keras. Dalam suara keras, permukaan tubuh kura-kura melintas. Itu segera jatuh ke laut, dan gelombang laut memercik hingga beberapa ratus meter. Sebuah lolongan tragis terdengar. Kura-kura berubah menjadi bayangan merah berkedip dari laut ke langit. Mata merahnya menunjukkan kemarahan yang kuat ketika dia melihat pemuda itu. Binatang itu meraung 2 kali pada saat ini. Ekornya menghantam udara di belakangnya. Setelah suara ledakan di angkasa, itu kemudian berubah menjadi embusan angin dan bergegas ke arah pemuda itu lagi. Tubuhnya benar-benar besar. Dampak cambuk ekor ini seperti gunung yang melesat di langit. Senyum di wajah pemuda berjubah putih tidak berkurang. Ada ekspresi lucu di matanya.
Setelah itu, dia dengan tenang mengangkat tangannya, dan jarinya dengan lembut menunjuk ke binatang laut besar yang menerjangnya dari langit. Cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba mengembun. Dalam sekejap mata, jari besar dengan panjang lebih dari 100 meter muncul di atas tubuh binatang laut raksasa dari udara tipis. Setelah sedikit getaran, itu menghantam tubuh binatang laut. Dalam ledakan terus-menerus, ruang yang dilewati oleh jari raksasa itu ditempati oleh warna biru yang menyilaukan. Itu jatuh diam-diam di tubuh binatang raksasa itu dengan cara yang luar biasa. Dalam ledakan keras yang bergemuruh, tubuh raksasa itu jatuh ke laut lagi, dan ada suara sisik yang pecah di dalamnya. Ketika kura-kura muncul dari laut lagi, napasnya sangat melemah. Sisiknya yang keras dan kokoh patah di tempat yang berbeda, dan ada bekas darah. Dengan kecerdasan 1000 tahun binatang itu, sekarang akhirnya tahu bahwa kekuatan lawan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawannya. Dia hanya menyembunyikan napasnya ketika itu melacaknya. Segera, binatang kura-kura menatap pemuda berbaju putih di pantai, itu penuh ketakutan. Itu tidak berani melayang ke langit. Sebaliknya, itu membuat suara rengekan yang aneh. Setelah berbalik, itu benar-benar mencoba melarikan diri. Pria muda berjubah putih itu tidak menggerakkan tangan dan kakinya, tetapi tiba-tiba napas yang menakjubkan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, bayangan kabur yang besar melintas, menyerang binatang kura-kura itu. Ledakan. Begitu binatang raksasa itu menyentuh bayangan besar itu, hatinya bergetar. Itu tanpa sadar berlutut di udara. Meskipun kepalanya gemetar putus asa, semacam tekanan dari garis keturunan tingkat yang lebih tinggi membuat anggota tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Melihat ini, pemuda itu tersenyum tipis. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan warna biru lain melintas. Pada saat berikutnya, di atas tubuh raksasa kura-kura raksasa, sebuah cincin biru muncul. Saat cincin itu berkontraksi dan melebar, perlahan-lahan menutupi kepala ular binatang kura-kura itu. Ketika kura-kura melihatnya, dia tidak berani bergerak sama sekali. Itu masih membuat suara rengekan yang aneh. Ketika cincin jatuh di kepala kura-kura, cahaya biru tiba-tiba menghilang. Kemudian, tanda seperti kepingan salju berwarna biru muda muncul di dahi kura-kura. Melihat adegan ini, pemuda itu mengangguk puas. Dengan lambaian lengan bajunya, kura-kura berubah menjadi lampu merah dan menghilang ke dalam lengan bajunya. Selanjutnya, dia berbalik untuk melihat pantai di mana dia tidak bisa melihat di kejauhan. Setelah sosoknya berkibar, dia terbang tanpa melihat ke belakang. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, perjanjian 1 bulan antara Istana Api Hitam dan King Qin dan Chili akan datang. Di loteng di Ironville Valley, Liu Ming sedang duduk bersila di tempat tidur. Matanya sedikit menyipit, dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Sekarang, tanggalnya akan segera datang. Saya harus bersiap untuk itu, jadi saya bisa menangkap kesempatan ini. Setelah Liu Ming mengatakan ini, tubuhnya melompat ke tanah. Dia membuka 5 jarinya, dan ada beberapa bendera formasi biru yang indah di tangannya. Dia melemparkannya dengan ringan ke sudut loteng. Saat dia sedang melantunkan mantra, barisan hijau kecil segera menutupi loteng. Setelah melakukan semua ini, Liu Ming merasa lega. Dia kemudian memutar satu tangannya, dan ada jimat yang memancarkan cahaya solve di telapak tangannya. Talisman memiliki lingkaran 5 warna yang beredar dengan sendirinya. Saat cahaya perlahan bersirkulasi, lingkaran cahaya itu menyusut dan berkedip setiap kali berputar seolah-olah memiliki kehidupan. Melihat jimat, pupil Liu Ming sedikit menyusut. Dia sedikit menekan dengan satu tangan, dan jimat itu meledak. Segera, gelombang mental yang kuat berputar di atasnya di bawah pancaran 5 warna. Hari ini, langit belum cerah. Gunung, sungai, dan paviliun di lembah tertutup kabut tipis. Dari jauh, pemandangan seperti itu seperti lukisan tinta oleh seniman ulung. Pada saat ini, pekikan tajam tiba-tiba datang dari luar Ironville Valley. Suara ini datang dengan sangat cepat, dan menyebar ribuan meter dalam sekejap. Kemudian, ada kapal terbang sepanjang 100 meter yang ditutupi perisai cahaya putih. Itu segera meluas di atas langit Ironville Valley. Peri Nubuat dan Hong San dari klan makhluk laut yang bergegas pergi. Setelah Hong San menerobos pesona anti udara di atas lembah api besi, kapal terbang itu menerobos masuk ke lembah api besi sepenuhnya. Pada saat ini,
para penjaga istana api hitam di lembah seolah-olah mereka tidak melihat semua ini. Mereka masih berpatroli di jalan sendirian, tetapi mereka secara tidak sengaja menghindari sekitar kapal terbang ini. Wajah Hong San serius. Dia berdiri dengan tenang di depan kapal terbang, tetapi kesadarannya terus-menerus menyapu ke bawah. Kami akhirnya di sini. Peri nubuat melirik ke gedung-gedung padat di bawah, lalu dia membalik dengan satu tangan, dan sebuah cakram emas muncul di tangannya. Tiba-tiba, tangan gioknya yang ramping membuat gerakan dan menunjuk ke cakram emas. Ada rune emas di dis. Sebuah panah emas dipadatkan, menunjuk ke jalan jauh di lembah api besi. Paman ketiga, Penatuali dan yang lainnya ada di sana. Ayo turun. Melihat ini, Profesi Feri berkata dengan wajah bahagia. Hong San mengangguk. Peri nubuat segera mengendarai perahu terbang ke posisi yang ditunjukkan oleh cakram dan terbang menjauh. Di dalam ruang batu yang tenang dan luas di bawah lembah api besi, 3 pria berjubah hitam bertopeng duduk bersila. Bala bantuan klan makhluk laut tampaknya telah tiba di lembah. Perjanjian periode 1 bulan tampaknya masih memiliki setengah hari. Salah satu pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, Kingkin dan Chili tidak akan mengizinkan mereka untuk bertemu satu sama lain, mereka akan memulai serangan lebih awal. Haruskah kita maju untuk menghentikan mereka? Pria berjubah hitam lainnya berkata perlahan. Saat ini, mengapa kami masih ingin membantu? Mari kita tunggu dan lihat bagaimana perubahannya. Seorang pria berjubah hitam di tengah ragu-ragu sejenak, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata kepada dua lainnya. Setelah mendengar kata-kata itu, keduanya mengangguk diam-diam. Ruang batu kembali hening. Setelah 15 menit, orang-orang klan makhluk laut seperti Hong San dan Peri Nubuat telah mendarat di depan rumah tempat Jialan tinggal. Namun, pada saat ini, tiba-tiba lampu hijau meledak dari rumah samping. Setelah mendarat dengan dampak, itu berubah menjadi pria maco jubah hijau setengah botak, menghalangi di depan Hong San dan Peri Ramalan. Tak lama setelah kemunculan pria maco berjubah hijau, cahaya merah lain memancar dari rumah tempat Jialan berada. Setelah berputar-putar di udara, ia jatuh di samping pria maco berjubah hijau dan berubah menjadi wanita cantik. Hong San dan Peri Nubuat tidak terkejut karena mereka mengharapkan mereka muncul. Kingkin dan Chili akhirnya muncul. Saya awalnya berencana untuk mengunjungi kalian berdua secara langsung, tetapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Peri Nubuat memberikan tawa centil, tetapi tidak ada tanda-tanda tersenyum di matanya. Hanya ada kilasan niat membunuh yang dingin. Ternyata itu adalah pencuri klan makhluk laut. Aku sudah menunggu dengan tidak sabar di lembah api besi sialan ini. Sangat bagus, sekarang kalian semua telah tiba, maka mari kita selesaikan bersama. Kingkin berkata dengan mendengus dingin. Dia tidak berencana untuk berbicara omong kosong lagi. Dengan teriakan, gerakannya terbentuk. Tiba-tiba, binatang hijau dengan kepala ikan dan tubuh burung muncul lagi. Dengan sedikit gerakan binatang itu, ruang di sekitarnya segera menunjukkan distorsi. Tubuh monster yang ditransfigurasi Kingkin 30% lebih besar dari terakhir kali dia dipanggil untuk bertarung dengan Li Kun. Hari-hari ini, dia melihat Jialan dan orang lain setiap saat, tetapi dia tidak bisa menyerang mereka. Sekarang tentu saja waktu yang tepat untuk melampiaskannya. Seorang miskin berani bersikap sok di depanku. Saya, Hong San, akan memberitahu Anda konsekuensi dari menyinggung orang-orang kami. Hong San mendengus dingin. Dia mengayunkan lengan bajunya, lalu cahaya merah menyala dari tubuhnya. Itu mengembun di atas kepalanya, dan mengubah bentuk telapak tangan raksasa. Telapak tangan itu panjangnya lebih dari 200 meter. Ada benang emas yang terjalin di atasnya, membentuk susunan besar yang sangat rumit. Itu jelas diberkati dengan beberapa fungsi khusus. Selanjutnya, dalam ledakan keras, pembangkit tenaga dari periode kristalisasi, Hong San dan Kingkin bertarung. Selain itu, Chili tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia menatap Peri Ramalan sambil tersenyum. Dia berkata dengan nada agak main-main. Saya melihat bahwa Anda masih junior di periode kondensasi. Jika Anda bersedia mengakhiri hidup Anda sendiri, saya dapat memberi Anda akhir yang cepat untuk mengurangi rasa sakit Anda. Kalau tidak, tidak sesederhana itu untuk kehilangan nyawamu ketika kamu membuatku gelisah. Petik 2. Ketika dia pertama kali muncul,
dia dengan jelas merasakan bahwa peri nubuat di depannya dan orang-orang klan makhluk laut di belakangnya hanyalah pada tahap kondensasi selanjutnya. Dengan kekuatan periode kristalisasi tahap awal, dia bisa dengan mudah menginjak-injak mereka. Meskipun kekuatanmu luar biasa, karena junior berani datang ke sini, aku secara alami sudah siap. Kata peri nubuat setelah merasakan tekanan roh horor wanita berpakaian merah itu. Namun, katanya acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya ke belakang. Bab 355. Saat dia berbicara, 4 pembudidaya klan makhluk laut di belakang peri ramalan tiba-tiba berkedip, dan tubuh mereka menjadi kabur saat mereka berlari dengan kecepatan tinggi. Setelah menunggu keempat orang itu berdiri lagi, sebuah formasi terbentuk secara samar. Setiap orang sudah memiliki senjata spiritual yang sangat indah di tangan mereka. Dari penampilannya, sepertinya mereka semua terbuat dari semacam batu giok tanpa cacat. Mereka adalah seruling batu giok, drum batu giok merah, sepasang gong batu giok hitam dan pipa batu giok hijau. Lakukan. Senyum di wajah peri nubuat tiba-tiba menghilang. Dengan perintah ringan, ada gukin giok putih dengan cahaya perak pucat di depan dadanya. 10 jarinya yang seperti batu giok pada gukin bermain atau membelai tanpa henti. Jari-jarinya berubah setiap saat, dan itu sangat cepat sehingga menyilaukan mata orang lain, tetapi mengandung ritme yang aneh. Musik gukin yang merdu terdengar. 4 pembudidaya klan makhluk laut di belakang peri nubuat juga melemparkan senjata spiritual di tangan mereka, dan mereka melayang di udara di depan mereka. Pada saat yang sama, mereka mulai melantunkan mantra saat jari-jari mereka membuat gerakan yang dapat mengeluarkan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka. Tetapi melihat berbagai rune terus-menerus meledak dari tangan keempatnya, dan rune yang terbenam di masing-masing senjata spiritual yang tergantung di depan mereka. 4 senjata spiritual tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan beberapa rune putih susu yang tidak diketahui mulai muncul di dekatnya. Irama yang berbeda bergetar saat seruling, drum, gong, dan pipa dimainkan. Mereka seolah bergema dengan musik gukin yang dimainkan oleh peri ramalan. 5 ritme berbeda terjalin bersama, dan itu sama menyenangkannya dengan mendengarkan melodi surgawi. Itu membuat orang merasa dimanjakan seolah-olah mereka berada di negeri dongeng. Dengan suara musik, sinar cahaya menyembur dari senjata spiritual di depan mereka dan masuk ke gukin giok putih di depan peri nubuat. Gukin dan 4 senjata spiritual berkedip pada saat yang bersamaan. Iramanya agak tidak teratur pada awalnya, tetapi dengan irama gukin, semua sinar cahaya berangsur-angsur menyala dan berkontraksi pada saat yang sama seolah-olah itu adalah satu objek. Menarik. 5 junior klan makhluk laut yang melampaui batas. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Chili tertawa menawan saat melihat pemandangan yang menakjubkan. Dia tampak tertarik, tetapi dia sepertinya tidak bergerak. Namun, di detik berikutnya, senyum di wajah Chili tiba-tiba mengeras, dan kemudian menjadi sangat serius. Pada saat ini, dia menemukan bahwa nafas peri nubuat melonjak dalam suara musik peri. Dia menerobos periode kondensasi tahap selanjutnya ke tahap awal periode kristalisasi. Chili menyadari ada yang tidak beres. Dia segera bertindak hati-hati. Kekejaman melintas di matanya saat dia membuat gerakan. Tangan kanannya melambai melawan peri ramalan. Dengan gelombangnya, ada suara siulan di udara segera. Sekelompok cahaya merah menyilaukan seperti matahari terkondensasi keluar, berputar dengan mantap di atas kepala peri ramalan. Itu memancarkan fluktuasi energi yang intens yang akan segera jatuh. Mata peri nubuat bersinar dingin. Tindakan tangannya tidak menunda selama 1 detik. Jari-jarinya menari dengan cepat. Dalam sekejap, rune warna-warni terbang keluar dari gukin di depannya, dan mereka dengan cepat bergabung dengan gugus lampu merah yang akan jatuh. Cahaya menyilaukan asli sangat redup. Jialan, yang berada di tengah ruangan, berjalan mondar-mandir di dalam rumah karena perjanjian 1 bulan akan segera berakhir. Begitu dia mendengar suara pertempuran sengit di luar, dia hanya memerintahkan beberapa bawahan klan makhluk laut untuk membuat mereka menjaga Li Kun dan Bibi Yu. Setelah itu, dia tidak tinggal di rumah dan melompat keluar dari pintu. Tetapi pada saat berikutnya, wajah wanita itu tiba-tiba berubah. Tubuhnya berputar, dan dia tiba-tiba pergi ke suatu tempat yang jauh. Sebuah tangisan. Tepat setelah Jialan menghindar, pisau tajam tiba-tiba mengiris ruang di mana tubuhnya berada. Napas tajam pada bilahnya segera mengguncang ruang, membuat udara dingin melonjak. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu,
dia kemungkinan akan terpotong menjadi dua. Melihat ke depan, ada 8 pria tinggi di depan Jialan, mengelilingi Jialan di tengah. Mereka tampak jelek. Dari nafas, mereka berada di antara tahap awal keadaan kondensasi hingga tahap menengah. Mereka berpakaian seragam, dan kepingan salju biru disulam di dada mereka. Jialan menyadari bahwa ini adalah tanda aneh dari klan Sibiskin. Meskipun Chili tidak muncul akhir-akhir ini, dia tidak duduk diam dalam kegelapan. Dia telah berjalan-jalan di Ironville Valley dan mengambil kesempatan untuk menaklukkan beberapa biskin. 8 pria maco di depan Jialan adalah pembudidaya negara kondensasi yang ditaklukkan Chili selama periode waktu ini. Nona Jialan, kami di sini untuk membantu Anda. Saat kalimat itu diucapkan, 2 master spiritual kondensasi makhluk laut yang tersisa di sisi perinubuat telah bergegas ke arah Jialan. Pemimpin klan Sibiskin melihatnya, dan matanya memancarkan niat membunuh. Dia melirik beberapa pria maco di sebelahnya, lalu keempat pria maco itu segera menyebar untuk menghentikan 2 pria klan makhluk laut. Dalam sekejap, 2 master spiritual klan makhluk laut bertarung melawan 2 lawan masing-masing. Jialan menghela nafas lega diam-diam ketika dia melihat ini. Dia menatap samar-samar keempat pria maco jangkung saat rasa dingin di wajahnya menjadi semakin intens. Tangan gioknya tiba-tiba terangkat dan berbaring rata di dadanya. Gerakan tangan datang satu demi satu di bawah gemetar 10 jarinya. Dalam sekejap, ruang di dekatnya berdengung, dan ruang itu berputar lagi. Dunia ilusi yang samar-samar muncul lagi, segera menyelimuti 4 pembudidaya Sibiskin klan. 3 klan Sibiskin yang lebih lemah merasakan setrum di pikiran mereka. Adegan ilusi muncul dari pikiran mereka. Pria maco pemimpin di tahap menengah kondensasi negara secara alami tahu bahwa situasinya buruk. Dia buru-buru berjuang untuk keluar dari dunia ilusi ini, tapi sudah terlambat. Setelah otot wajahnya berkedut, itu mulai menjadi kusam setelah beberapa saat. Di bawah pengaruh adegan ilusi ini, keempat pria klan Sibiskin masing-masing menunjukkan ekspresi berlebihan yang berbeda secara tiba-tiba. Yang satu tertawa, satu menderu, salah satunya merasa senang. Jialan mencibir ketika dia melihat ini. Gerakan di tangannya berubah ringan. Dia menunjuk satu jari ke masing-masing dari 4 pria klan Sibiskin. Tiba-tiba, riak mulai meluas dari tangan Jialan, dan mereka menyapu keempat pria itu bersama-sama dalam sekejap. Pada saat berikutnya, bayangan Jialan muncul, menari liar di sekitar beberapa pria. Hal yang aneh adalah bahwa fantasi Jialan juga memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka, berubah terus-menerus. Namun, adegan ini tidak berlangsung lama. Setelah itu, semua bayangan Jialan menghilang ke dalam tubuh keempat pria maco itu. Bang-bang, setelah 4 suara teredam, tubuh keempat pria itu meledak, berubah menjadi kabut darah di udara. Ini membuat suasana yang menyesakkan memiliki bau berdarah. Kingkin dan Chili di samping, meskipun berada dalam pertempuran sengit, kagum ketika mereka melihat Jialan membunuh pembudidaya klan Biskin Laut Negara Kondensasi dengan begitu mudah. Hong San, perinubuat dan yang lainnya dari klan makhluk laut sangat gembira. Pada saat ini, 2 suara besar terdengar pada saat yang hampir bersamaan. Kepala ikan dan tubuh burung Kingkin yang kental dan telapak tangan merah Hong San bertabrakan satu sama lain. Di bawah dampak besar tabrakan, keduanya dipaksa kembali ke udara. Setelah beberapa suara teredam, Chili dan peri ramalan juga dipisahkan oleh ledakan lampu merah. Kingkin dan Chili saling menatap dan bertukar pandang, lalu gerakan mereka terbentuk dengan cepat. Muncul. Dengan teriakan keras, tubuh Kingkin tiba-tiba penuh dengan cahaya biru, lalu melintas di udara. Setelah berputar sebentar di udara, ada cahaya biru yang sangat kabur keluar dari pinggangnya. Itu merayap perlahan. Pada saat yang sama, Chili membuat gerakan dengan satu tangan saat dia membuka mulutnya dan meludahkan bendera hitam. Bendera hitam itu melayang di udara. Bendera ini tampak agak aneh. Gas hitam tebal mengelilinginya, berputar-putar dan terbang terus-menerus. Setelah itu, Chili berteriak. Tangan kanannya memberi isyarat dan menunjuk ke bendera. Dalam suara hus, bendera hitam itu sepertinya memiliki roh sekaligus. Udara hitam yang tersisa dengan cepat menyebar dengan cepat, dan langsung menyelimuti radius beberapa lusin meter. Setelah raungan keras, monster hitam keluar dari ruang yang diselimuti oleh gas hitam. Binatang raksasa ini tingginya 60 meter, tetapi memiliki kepala singa dan tubuh banteng.
Ada badai hitam di tubuh yang terus-menerus memancar di atasnya. Itu sebenarnya adalah kulit binatang atribut angin yang langka. Tetapi ketika binatang raksasa ini baru saja muncul, dan masa cahaya kabur di udara Qingqin mulai mengeras secara bertahap, dan akhirnya membentuk cairan biru bulat. Anehnya, cairan biru ini terus berubah bentuknya selama turun. Ini pertama kali menjadi tampilan ras manusia yang kuat, kemudian menjadi binatang buas yang mengaum di saat berikutnya, dan kemudian berubah menjadi burung raksasa lagi. Itu terlihat sangat aneh. Setelah Qingqin dan Qi Li memanggil binatang raksasa ini, mereka menunjuk ke arah Jialan tanpa berkomunikasi. Tepat ketika Jialan berdiri diam dan sebelum dia bisa membantu dua guru spiritual klan makhluk laut, dia terkejut menemukan bahwa dua kulit binatang baru muncul tidak jauh. Mereka berguling diam-diam. Setelah angin kencang, mereka meraung dan menyerbu ke arahnya. Jialan terkejut, menatap erat pada dua biskin yang mendekat. Wajahnya bermartabat. Berdasarkan nafas menakutkan dari sisi yang berlawanan, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan kedua biskin di tahap kondensasi selanjutnya. Berdasarkan fisik sucubusnya, dia hanya bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik dari tahap kondensasi selanjutnya, tetapi sekarang dia menghadapi dua biskin dari tahap kondensasi selanjutnya. Dan secara umum, biskin lebih kuat dari manusia dengan peringkat yang sama karena kekuatan fisiknya yang kuat. Bab 356. Sebuah raungan. Pada saat ini, monster kepala singa hitam dan tubuh banteng menjadi kabur dan melompat ke arah Jialan yang jauh saat angin kencang bertiup di bawah kakinya. Kepala binatang ini dimiringkan, dan cahaya hitam mengalir ke bawah, lalu ada rune hitam dengan ukuran baskom bersinar. Setelah suara puff dan gemetar, badai hitam dengan 100 meter muncul dari rune, melonjak menuju Jialan. Sementara monster itu mengendalikan badai untuk menyerang Jialan, dia membuka mulutnya yang besar, menembakkan beberapa bilah angin hitam ke arah Jialan. Melihat ini, wajah Jialan tiba-tiba berubah. Tangan gioknya yang ramping berubah dengan cepat, dan satu persatu rune misterius keluar dari telapak tangannya. Itu berputar di sekitar tubuhnya, tampaknya misterius. Dengan anti-rotasi rune ini, lapisan cahaya biru muncul darinya. Setelah cahaya biru tersebar, itu membentuk perisai cahaya yang tahan lama. Ledakan. Badai hitam menghantam perisai cahaya terlebih dahulu. Tanda di dalam perisai cahaya bergetar. Berbagai jenis cahaya berkedip-kedip, tetapi perisai cahaya masih bisa mempertahankannya. Tetapi pada saat berikutnya, bila angin yang lebat mendekat. Dalam suara tabrakan yang tajam, lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak. Momentumnya sangat mengejutkan. Tirai cahaya segera mengeluarkan suara rengekan, dan cahayanya sangat redup. Melihat ini, Jialan tidak berani ragu. Tangan gioknya membuat gerakan. Dia menunjuk ke ruang di depannya, lalu gelombang riak menyebar ke arah binatang raksasa hitam itu. Setelah mereka memadat, mereka membentuk benang hitam pekat. 10 jari Jialan bergetar dan berhenti. Tapak hitam berubah menjadi jaring besar yang menutupi binatang raksasa itu setelah menjadi kabur. Tepat ketika wanita ini membuat gerakan dengan satu tangan, dia mendengar suara siulan. Cairan biru telah berubah menjadi tombak raksasa biru, menembaki dia. Sebelum tombak raksasa petik terbalik mencapai target, udara yang dilaluinya memiliki lintasan kabur. Pada saat yang sama, itu membuat ledakan udara yang tajam. Jialan terkejut ketika dia melihat ini. Kekuatan kedua biskin jauh melampaui harapannya. Tangan batu gioknya sedikit berubah, dan bayangan itu melonjak lagi. Udara di sekitarnya mulai berputar. Dia bahkan memamerkan teknik sucubusnya lagi. Dalam tangisan tajam, tombak itu tiba-tiba menembus dada Jialan. Adegan aneh muncul. Tubuh Jialan yang tertusuk oleh tombak biru menjadi kabur. Setelah memutar ruang, itu benar-benar menghilang sepenuhnya. Ini hanya sisa gambar yang ditinggalkan oleh wanita ini. Pada saat berikutnya, dalam kekosongan lain beberapa kaki, ruang berfluktuasi. Jialan muncul dengan wajah bermartabat. Setelah suara tepuk tangan, tangannya berbalik dan ada cincin bundar dengan ukuran 1 meter. Setelah dia melemparkannya, itu mengenai tombak biru dengan keras. Dalam sekejap, ada bayangan yang berkedip di permukaan cincin. Itu berubah menjadi gelombang riak tembus pandang dan dengan cepat membungkus tombak biru di dalamnya. Sebuah geraman teredam. Tombak raksasa yang terperangkap bergetar hebat. Tidak lama kemudian, cairan itu kembali menjadi cairan biru pucat seukuran wastafel. Itu jatuh di udara,
mati-matian berusaha melepaskan diri, tetapi tidak berhasil. Tubuh cincin muncul kembali di tangan Jialan setelah Jialan mengangkat tangannya. Tapi di sisi lain, suara patah bisa terdengar. Monster raksasa hitam, yang sebelumnya diikat oleh benang hitam Jialan, merobek benang itu setelah tubuhnya bersinar. Itu berubah menjadi gas hitam yang menghilang di udara. Binatang itu meraung saat menyemburkan api iblis. Matanya merah, itu tampak sangat marah. Setelah rune hitam menyala 5 kali berturut-turut, dan dalam sekejap, ada 5 badai hitam bergoyang. Mereka masing-masing memiliki ekor abu-abu muda seperti komet, terbang menuju Jialan. Saat Jialan melihat ini, satu kakinya dengan lembut mengetuk tanah. Dia tiba-tiba mundur dengan cepat, dan tangannya membentuk gerakan dengan cepat, menunjuk ke cincin bundar di dekatnya. Segera senjata spiritual membentuk lingkaran cahaya, dan menyebar ke sekitarnya seperti bayangan. Setelah lingkaran cahaya ini berjalan di udara, mereka beriak dan membengkak dengan cepat, dan mereka terhubung bersama dengan cara yang sangat aneh yang berubah menjadi rantai sebening kristal. Jialan Xiu mengangkat alisnya, dan gerakannya berubah lagi. Rantai ini segera muncul dalam rune kristal yang tak terhitung jumlahnya, kemudian dengan cepat mulai kabur, dan akhirnya menghilang tanpa kilat. Pada saat berikutnya, suara dering pada binatang raksasa itu terdengar keras. Rantai kristal muncul diam-diam, dan mereka mengikat binatang raksasa itu secara tak terduga. Tetapi pada saat ini, 5 badai hitam juga menghantam perisai cahaya Jialan satu demi satu, dan mereka berubah menjadi awan lingkaran hitam yang meledak terbuka. Setelah ledakan, perisai cahaya akhirnya berubah menjadi bintik kristal dan menghilang setelah goyangan ungu. Ketika badai hitam akhirnya menghilang dalam sekejap, Jialan muncul kembali tanpa cedera di tempat, tetapi wajahnya sedikit pucat. Namun, dia segera mengertakkan giginya dan melemparkan cincin itu ke langit. Dia menyemburkan darah ke cincin itu saat dia melantunkan. Hah! Cincin itu melepaskan cahaya biru dalam bunyi mantra itu. Itu menjadi menyilaukan seolah-olah matahari biru muncul di tangannya. Pergi! Ketika lingkaran cahaya di atas cincin sangat terang hingga mulai bergetar, Jialan berteriak pelan. Benda di tangannya segera meledak. Itu menjadi lebih besar di udara. Itu sudah 100 meter dalam sekejap saat turun dari langit. Boom-boom. Cincin itu mengenai binatang raksasa hitam itu terlebih dahulu, lalu memantul seperti sambaran petir dan menghantam kulit binatang cair biru itu dengan keras. Kedua binatang itu menjerit kesakitan hampir bersamaan, tetapi setelah terkena ini, mereka masing-masing memutar tubuh mereka sendiri. Mereka dengan mudah melepaskan diri dari pengekangan mereka dan menyerangnya lagi. Meskipun teknik sucubus itu aneh, itu jelas hanya bisa menjebak dua miskin hanya untuk beberapa saat. Saat Jialan melihat ini, dia mengarahkan cincin raksasa itu ke udara. Lingkaran bayangan cincin jatuh dari langit, langsung menghalangi dua miskin di luar. Namun, saat ini, Jialan sudah terengah-engah. Dia tampak seperti kekuatan spiritualnya secara bertahap menipis, tetapi dia menggigit gigi peraknya dan mengeluarkan jimat. Dia menempelkan jimat padanya, lalu ada lapisan cahaya kuning yang berkedip. Wajah pucatnya meremajakan dalam sekejap. Di waktu berikutnya, Jialan tidak berani menghabiskan banyak kekuatan roh sejati untuk menyalurkan teknik sucubusnya untuk menjebak musuh secara langsung, tetapi dia hanya mengubah beberapa pantasem untuk bertarung untuknya menggunakan kekuatan cincin bundar dan sucubusnya, teknik. Untungnya, dua miskin sebelumnya menderita kerugian besar di tangan wanita ini, ditambah lagi mereka sudah terluka, jadi miskin tahap selanjutnya ditahan oleh Jialan. Di sisi lain, pertempuran antara Hong San dan King Qin jelas lebih intens daripada Jialan. Setelah King Qin dan Hong San berteriak satu demi satu, suara gemuruh terdengar nyaring di langit seperti guntur. King Qin sebelumnya memadatkan binatang raksasa kepala ikan dan tubuh burung, dan pada saat ini dia sekali lagi bertabrakan dengan telapak tangan merah Hong San. Untuk sementara waktu, ruang di dekat keduanya ditempati oleh rune lampu biru dan merah. Dalam suara tebasan di udara, gelombang kejut biru dan merah tumpang tindih dan mengejutkan satu sama lain, kemudian berubah menjadi gelombang turbulensi yang menyebar ke sekitarnya. Seluruh langit bergetar. Kemudian, gerakan di tangan mereka terus berubah. Mereka masing-masing menunjuk binatang raksasa dan telapak tangan raksasa di udara masing-masing. Tiba-tiba, biru dan merah bergetar, dan mereka naik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian dengan ledakan, biru dan merah terpisah saat meledak,
berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan perlahan menghilang di udara. Di bawah sapuan riak energi ini, Hong San dan King Qin masing-masing mundur selusin langkah. King Qin mendengus dingin. Dia membalikkan tangannya, dan sudah ada trisula biru seukuran telapak tangan di tangannya. Dia membuat gerakan, melemparkan trisula ke udara dan melantunkan mantra. Tiba-tiba, rune yang terukir di trisula di udara mulai merayap perlahan. Cahaya biru yang menyilaukan melintas dari tengah, dan itu tumbuh hingga 100 meter secara instan. Pergi! King Qin berteriak, dan sebuah gerakan terbentuk saat itu melintas ke trisula dan menghilang. Suara mendesing. Trisula, yang telah bergoyang untuk waktu yang lama, tiba-tiba mengumpulkan cahayanya dan terbang dalam cahaya biru setebal 10 meter. Itu menembus telapak tangan merah dengan ganas. Melihat ini, Hong San tidak berani menunda. Dia mengetuk jimat penyimpanannya dengan satu tangan, dan mengeluarkan tongkat pendek hitam dan merah darinya. Itu adalah tongkat pendek yang sama seperti yang digunakan Li Kun. Kemudian dia melambai dengan satu tangan, dan tongkat pendek di tangannya dilempar ke atas. Saat gerakannya berubah, dia juga meneriakkan. Tiba-tiba, tongkat pendek itu tumbuh lebih besar di udara, dan dalam beberapa saat, tongkat itu telah naik lebih dari 200 meter. Ke atas, Hong San menunjuk ke tongkat raksasa itu. Benda itu bersiul, permukaan tubuhnya segera bersinar merah, menghantam trisula dengan kejam. Ledakan, tongkat bertabrakan satu sama lain, menyerang dan mengejar satu sama lain di udara. Itu meledak menjadi suara keras yang tak terlukiskan. Tanah di sekitar rumah runtuh, dan seluruh area mengalami perubahan tragis untuk sementara waktu. Ini membuat orang merasa ketakutan. Setelah itu, di bawah senjata roh kekerasan dari dua pembangkit tenaga listrik periode kristalisasi, tongkat-tongkat itu terpisah dan bertabrakan lagi dan lagi di udara. Suara yang mencolok itu tidak ada habisnya. Sekelompok penjaga istana api hitam yang berpatroli di kejauhan melihat ini, tetapi mereka segera berbalik dan langsung kembali ke arah yang sama dari mana mereka berasal. Bab 357. Di grup pertempuran lain, Perinubuat dan Chili juga bertarung hingga saat yang kritis. Tak lama setelah Chili dan Perinubuat bertempur, mereka menemukan bahwa Gukin Giok putih yang dipegang oleh Perinubuat dan senjata roh Giok yang dipegang oleh 4 orang di belakangnya adalah set senjata spiritual yang sangat langka. Tidak hanya bahan untuk menempa satu set lengkap senjata spiritual yang langka, tetapi bahkan jumlah pesona dari set senjata spiritual yang sama juga harus sama. Selain itu, setiap lapisan pesona harus bergema satu sama lain sehingga senjata spiritual dapat mengeluarkan kekuatan yang menakutkan ketika disalurkan. Ini tidak hanya membutuhkan keterampilan menempa tingkat yang sangat tinggi, tetapi pembudidaya biasa tidak memiliki sumber daya keuangan dan material untuk melakukannya. Oleh karena itu, set lengkap senjata spiritual tidak dapat benar-benar ditempa oleh pemalsu biasa. Ini adalah salah satu alasan mengapa set lengkap senjata spiritual sangat langka di dunia luar. Bahkan jika itu terjadi secara tidak sengaja, kemungkinan besar itu adalah pisau terbang atau pedang terbang seperti pedang anak dan pedang ibu, pedang panjang dan pendek yang membentuk pasangan. Tentu saja, semakin besar jumlah senjata spiritual yang termasuk dalam set lengkap, semakin baik, dan semakin tinggi kebutuhan kekuatan mental kultivator, semakin tinggi kekuatannya. Perinubuat ini hanyalah seorang penggarap kondensasi. Mengejutkan bahwa dia bisa mengeluarkan satu set senjata spiritual, dan set senjata spiritual ini memiliki 5 buah. Ini benar-benar luar biasa. Namun, untuk pembudidaya umum negara kondensasi, tidak mudah menggunakan 2 senjata spiritual pada saat yang sama, dan tidak mungkin menggunakan 5 senjata spiritual pada saat yang sama. Namun, Perinubuat telah menciptakan formasi ini secara mengejutkan, memungkinkan 4 pembudidaya dari budidaya yang sama untuk menggunakan salah satu senjata spiritual. Di bawah susunannya sendiri, dia menggunakan senjata spiritual untuk menggabungkan kekuatan spiritual bersama, dan itu benar-benar mempromosikannya ke tahap awal crystallization state. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu di negara kondensasi. Chili bergumam dengan sungguh-sungguh sambil membuat gerakan dengan satu tangan. Dia tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya, dan 8 kelompok lampu merah muncul di depannya. Setelah gemetar, mereka menembak 4 pembudidaya klan makhluk laut periode kondensasi lainnya. Selama 4 orang dipenggal terlebih dahulu, Perinubuat tidak akan punya tempat untuk dipinjam. Saat Perinubuat melihat pemandangan ini,
wajahnya menjadi gelap. Dia mengubah gerakannya tanpa mengatakan apa-apa. Gukin giok putih di depannya segera bersinar dalam cahaya putih. Benang putih yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari Gukin, membentuk perisai putih tembus pandang di atas 5 orang. Dari kejauhan, posisi kelima orang itu tertutup oleh cahaya putih saat ini, seperti mereka ditutupi oleh mangkuk raksasa yang terbalik. Beberapa tabrakan terdengar, kedelapan lampu merah menghantam perisai dengan keras. Tapi perisai itu hanya bergetar sedikit. Itu menahan semua kerusakan dengan paksa. Melihat adegan ini, Chili tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Pergelangan tangannya bergetar, lalu kuali persegi seukuran kepalan tangan yang tercetak tanda merah di atasnya, segera muncul di tangannya. Dia melemparkan kuali persegi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat 10 jarinya bergerak, selusin lampu merah dimasukkan ke dalam kuali persegi. Ho! Kuali persegi bergetar hebat, dan kemudian tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah beberapa napas, tingginya mencapai sekitar 300 meter. Rune itu memancarkan cahaya merah yang aneh. Dan ada bau darah yang menyengat keluar darinya, memenuhi langit. Kemudian, Chili menginjak salah satu kakinya, tiba-tiba melompat, dan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke kuali. Bang! Kuali persegi tiba-tiba bersiul dan membumbung tinggi di langit. Setelah berbelok, ia langsung menuju peri nubuat dan orang-orang klan makhluk laut. Kuali persegi ini mengintimidasi. Ada semburan air mata teredam dimanapun ia lewat. Selain itu, ruang di bawahnya juga terdistorsi dan kabur. Peri nubuat secara alami juga merasakan kekuatan kuali yang menakutkan dari sisinya. Ekspresinya bermartabat. Dia meludahkan bulu yang bersinar dalam 7 warna. Dia membuat gerakan dan menunjuk ke atas. Tiba-tiba, bulu itu bergetar di udara. Itu menyapu melewati kepala peri nubuat. Cahaya 7 warna menggulung dan segera bertabrakan dengan kuali persegi. Dengan suara keras, bulu-bulu itu melesat kembali ke tirai tipis di bawah. Setelah kuali persegi berkedip-kedip secara acak, ia terbang beberapa puluh meter. Pada saat ini, di tirai tipis di bawah, langkah-langkah di bawah kaki 4 pembudidaya klan makhluk laut juga mulai berputar di sekitar mereka dengan ritme yang sama. Setelah keempat sosok itu menjadi kabur untuk sementara waktu, dan langkah kaki mereka berhenti lagi, susunannya berubah. Jari-jari peri nubuat bermain dengan cepat, suara Gukin yang merdu naik seperti air terjun di bawah irama. 4 orang lainnya juga mengubah gerakan mereka. Gelombang rune dengan warna berbeda keluar dari tangan mereka, dan rune itu masuk ke senjata spiritual di depan mereka. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa ada garis kristal tipis yang menghubungkan mereka dengan peri nubuat. Dan di sepanjang 4 garis tipis, ada sumber kekuatan spiritual yang terus-menerus disuntikkan ke tubuh wanita ini. Peri nubuat, yang telah menghabiskan kekuatan spiritualnya karena beberapa gerakan yang dipertukarkan dengan Chili, mendapatkan kembali kekuatannya. Dia menutup matanya di bawah mata terkejut Chili, dan 10 jari rampingnya menari-nari di Gukin. Bulu 7 warna itu berkedip-kedip berirama di udara sesuai dengan irama suara piano. Situasi ini tidak diragukan lagi dianggap sebagai langkah provokatif oleh Chili yang merupakan pembangkit tenaga listrik dari periode kristalisasi. Wajahnya berubah muram. Lampu merah menyala, lalu tubuhnya muncul di atas kuali persegi. Chili hanya melangkah ringan dengan satu kaki, lalu kuali persegi itu menggelegar. Tiba-tiba menukik ke bawah sambil memancarkan rune merah yang tak terhitung jumlahnya. Momentumnya mengejutkan. Pada saat ini, mata tertutup peri nubuat tiba-tiba terbuka lagi, dan sepasang pupil cantik seperti bintang memantulkan gambar bulu 7 warna. Tiba-tiba, cahaya warna-warni bulu di udara tiba-tiba berkembang. Setelah berputar cepat di sekitar bagian atas kepala peri nubuat, lalu ia menuju kuali yang sedang menyelam. Bulunya ringan dan fleksibel, dan tempat yang dilewatinya memiliki pelangi 7 warna. Pof! Kali ini bulu dan kuali persegi bertabrakan satu sama lain, tidak ada suara tajam dan tajam seperti yang diharapkan. Hanya ada suara teredam yang sangat rendah. Hal yang aneh adalah bahwa bulu yang tampaknya ramping dan lembut itu benar-benar dengan kuat mengangkat kuali persegi yang turun setelah 7 warnanya bersinar. Untuk sementara waktu, berbagai warna cahaya di bawah kuali persegi saling terkait dan tumpang tindih. Setelah suara sobek yang tajam tiba-tiba terdengar, ruang di dekatnya segera bergetar hebat. Gelombang-gelombang kejut menyebar ke sekitarnya.
Saat Chili melihat pemandangan ini, warna yang luar biasa muncul di wajahnya, lalu dia melangkah dengan satu kaki ringan, tubuhnya melompat dengan lembut. Setelah dia menjadi kabur, dia muncul terbalik di atas kuali persegi dan memukul beberapa telapak tangan di atasnya. Setelah setiap telapak tangan, ada gelombang merah di atas kuali persegi. Setelah beberapa telapak tangan jatuh di kuali persegi, yang awalnya masih di udara, perlahan-lahan didorong ke bawah setelah semburan lampu merah. Untuk sesaat, bulu 7 warna itu tiba-tiba bergetar dan bengkok. Lampunya akhirnya berkedip secara acak karena tidak bisa lagi menahan tekanan. Kulit Profesi Ferry sedikit berubah, dan bayangan bulu di pupilnya muncul lagi. Tangan dan jarinya terus memainkan Gukin Giok putih. Sinar putih terus-menerus melesat ke langit. Setelah bulu 7 warna menjadi kabur, tiba-tiba bulu itu berubah bentuk. Salah satu dari mereka terus mendukung di bawah sisi kuali, dan yang lainnya terbang ke sisi kuali. Dengan kepulan, 7 warna bulu menembus tubuh Chili. Namun, sebelum perinubuat bisa tersenyum, pupilnya sedikit menyusut. Chili sudah muncul 100 meter jauhnya, sosok yang ditembus oleh bulu di kuali hanyalah ilusinya. Chili membuat gerakan dengan satu. Setelah kuali persegi berputar, itu naik ke langit. Kemudian, kuali persegi bersiul dan turun dengan cepat lagi di bawah dorongan telapak tangannya. Melihat ini, 10 jari perinubuat menari liar di atas Gukin. 7 warna bulu di atas kepalanya berubah menjadi 3 setelah kabur. 3 sinar putih keluar dari Gukin dan masuk ke 3 bulu yang membuat ketiga bulu itu tiba-tiba bersinar terang. Hus hus hus. Ketiga bulu itu tumbuh lebih besar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Panjangnya sudah 100 meter dalam sekejap mata. Permukaan mereka berkilau, dan mereka terjalin di udara. Engah. Ketika bulu-bulu itu terjalin, mereka bertabrakan dengan kuali persegi. Setelah mereka berguling dan menyusut, mereka segera membungkus kuali persegi. Perinubuat sangat gembira. Dia membalikkan satu tangan, dan dia melemparkan pedang panjang berlengan mengilap seukuran telapak tangan ke udara. Setelah dia memberi isyarat pada pedang panjang itu tiba-tiba menjadi panjangnya 100 meter. Pergi. Di bawah perintah perinubuat, pedang raksasa terbang keluar. Setelah naik di atas kuali seperti hantu, ia menyerang dengan kekuatan yang kuat setelah bergetar. Dengan serangan pedang besar itu, ruang di sekitarnya tiba-tiba meredup. Suara tajam seperti kertas yang dipotong oleh pisau tajam terdengar. Dan tepat sebelum pedang raksasa ini hendak menyerang kuali persegi, lapisan cahaya merah muncul di atasnya. Rune terus beredar di atasnya. Itu jelas merupakan pesona pertahanan yang tercetak di kuali giok. Namun, pesona ini sangat rapuh di hadapan pedang raksasa. Setelah dipukul, kerlap-kerlip cahaya hancur berkeping-keping, berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Dang, suara keras. Pedang besar itu menghantam kuali persegi dengan keras. Pada saat ini, wanita berbaju merah, yang berdiri diam di ruang atas, malah menyeringai. 10 jarinya menjentikkan pedang raksasa itu, lalu sinar merah pekat meledak seperti badai. Setelah pedang raksasa terkena sinar merah ini, permukaannya terbakar. Setelah cahaya pada pedang raksasa itu menjadi redup, pedang itu benar-benar tampak meleleh. Melihat adegan di bawah ini, perinubuat tidak bisa menahan napas. Pada saat yang sama ketika orang-orang klan makhluk laut bertarung sengit dengan bawahan Raja Siren, King Qin, Chili, 5 bayangan diam-diam menyelinap ke loteng lingkungan yang tenang yang dibangun di atas gunung. Itu adalah kediaman Liu Ming di Ironville Valley. Bab 357. 5 bayangan hitam yang naik ke loteng sekarang tampak dikelilingi. Jika seseorang melihat dengan cermat, dia dapat menemukan bahwa fluktuasi pesona samar-samar di luar loteng. Tampaknya pesona susunan sihir telah disiapkan. Melihat ini, pria berbaju hitam pemimpin mengangkat tangannya tanpa berpikir, dan segera jimat hijau meledak dari lengan bajunya, berubah menjadi sinar hijau yang masuk ke pesona. Pada saat berikutnya, lingkaran halo hijau muda muncul dari pesona. Dengan fluktuasi spasial yang hebat, pesona itu akhirnya meledak dalam ledakan keras. Sebuah bayangan hitam bergegas ke loteng, dan kemudian 4 bayangan hitam juga muncul di loteng seperti hantu. Ketika kelima orang ini memasuki loteng, mereka menemukan bahwa orang di rumah itu tenang dan tidak normal. Dia duduk dengan kaki disilangkan dan mata tertutup di tempat tidur karena dia tidak menyadari seseorang tiba-tiba masuk. Saat pemimpin melihatnya,
dia mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu. Sebuah jaring besar keluar, dan pada saat yang sama mantra yang tidak jelas terdengar di mulutnya. Tiba-tiba jaring besar itu menerangi lapisan cahaya biru, lalu tumbuh menjadi beberapa puluh meter. Itu terbang ke depan dan menutupi orang yang duduk dalam posisi bersila. Orang-orang ini melihat bahwa mereka berhasil dengan sangat lancar, tetapi tidak ada kegembiraan di wajah mereka. Setelah melirik satu sama lain, mereka marah pada saat yang sama. Tetapi mereka melihat bahwa tubuh pria yang diselimuti kilatan cahaya 5 warna, menghilang menjadi sedikit aura. Sial, kita biarkan dia kabur. Pria maco kemeja hitam menggertakkan giginya dan mengerang. Wajahnya terlihat sangat jelek. Setelah itu, dia membalik dengan satu tangan dan mengeluarkan cakram hijau. Dia membuat gerakan dan sebaris kata-kata kecil melintas ke dalam dis. Setelah melakukan semua ini, 5 pria maco hitam buru-buru mundur dari loteng dan menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama, Liu Ming sudah berada di hutan lembah api besi puluhan mil jauhnya, dan dia bergegas ke arah tertentu. Begitu dia mendengar suara klan makhluk laut bertarung dengan King Qin dan Chi Li di lembah, dia menyelinap keluar dari celah pesona yang dia pecahkan secara diam-diam tempo hari, hanya menyisakan jimat bayangan di rumah. Simbol ini adalah semacam jimat kelas atas yang dia beli di tahun-tahun awal dengan harga yang mahal. Meskipun tidak memiliki kekuatan bertarung, itu memiliki efek luar biasa dalam menipu orang. Bahkan jika hanya satu pantasem yang tersisa, itu untuk sementara dapat memancarkan nafas dan fluktuasi spiritual yang sama dengan tubuh utama yang membuat orang sulit untuk dibedakan. Setelah meninggalkan lembah api besi, Liu Ming segera mengeluarkan jimat kuning dari jimat penyimpanan dan meletakkannya di tubuhnya. Tiba-tiba, kabut kuning menyebar, dan dia merasa tubuhnya lebih ringan. Dia menghentakkan kakinya dan berlari menuju hutan. Liu Ming bisa saja mengaktifkan kapal terbang untuk bergegas, tapi itu terlalu mencolok, mudah ditemukan oleh anak buah Yan Jue. Jadi dia hanya bisa mundur dengan meminjam kekuatan jimat dan berlari di bawah naungan hutan. Dia terus memindai bagian belakang dengan kekuatan mentalnya di jalan. Dia akhirnya lega ketika dia melihat bahwa tidak ada yang mengikutinya. Namun, setelah berlari sekitar 10 kilometer, pupil matanya menyusut. Sosoknya berhenti tiba-tiba, dan dia tidak berani mengambil langkah maju lagi. Seorang pria parubaya berjubah merah dan beberapa pola roh merah samar alami di pipinya menatapnya sambil tersenyum. Ada sedikit keceriaan di wajah. Itu seperti kebanggaan seorang pemburu melihat mangsanya melangkah ke dalam perangkapnya. Yan Jue lah yang dinobatkan sebagai 3 master tempa di laut. Dan di sampingnya, ada 2 prajurit boneka emas yang tingginya 200 meter. Kamu sangat ingin meninggalkan tempat ini, apakah kamu akan mendapatkan bahan bulunya? Yan Jue bertanya sambil tersenyum setelah mengedipkan mata. Guru benar, saya ingin mencoba keberuntungan saya di luar negeri sehingga saya dapat menukar senjata spiritual kelas atas milik master. Liu Ming melirik Yan Jue, dan ekspresinya dengan cepat pulih. Saat dia mengatakan ini di mulutnya, dia bertanya-tanya bagaimana Yan Jue melacak keberadaannya. Dia telah menjelajahi gerakan di sekitarnya melalui kekuatan mentalnya yang kuat. Dalam prosesnya, dia tidak menemukan tanda-tanda orang yang mencurigakan mengikutinya. Secara alami, dia tidak tahu bahwa Soul Lock, yang awalnya diserahkan oleh Yan Jue, direndam dalam minyak oleh biskin bernama Muskrat. Selama Liu Ming membawa senjata spiritual di tubuhnya, dia tidak bisa lepas dari pelacakan muskrat lain yang dia simpan dalam 3 bulan. Oh, melihat ekspresimu, sepertinya kamu cukup yakin untuk mendapatkan materi ini. Wajah Yan Jue menunjukkan beberapa senyuman lagi saat dia bertanya dengan prihatin. Tuan pasti bercanda. Bagaimana cara mudah menemukan bulu? Kalau tidak, saya tidak akan mendapatkan keduanya. Saya mungkin mendapatkan sesuatu yang lain jika saya maju kali ini. Jika Tuan tidak ada hubungannya dengan saya, maka saya tidak akan tinggal lama di sini. Mata Liu Ming bergerak, dan matanya tertuju pada Yan Jue. Sepertinya kamu memilih jalan yang sulit. Saya hanya ingin materi spiritual pada Anda. Selama Anda dengan patuh menyerahkannya, saya tidak hanya dapat menjamin Anda aman, tetapi saya juga dapat menukarnya dengan banyak bahan langka. Saat Yan Jue mendengar ini, wajahnya meredup, dan senyum di matanya hilang. Saat Liu Ming mendengar kata-kata itu, wajahnya juga tenggelam. Dia terlalu malas untuk berbicara dengan Yan Jue lagi. Lengan bajunya menjentik, dan dia mengeluarkan pedang bulan emas.
Dengan sedikit goyangan, suara tebasan di udara segera muncul. Melihat ini, wajah Yan Jue berubah, dan dia juga dengan cepat membentuk gerakan, menunjuk kedua tentara boneka di sampingnya. Dua rune emas meledak dari tangannya dan melintas ke dahi prajurit boneka itu. Tiba-tiba, kedua prajurit boneka itu mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya bersinar dari mata mereka jatuh pada Liu Ming pada saat yang sama, mengunci dia sepenuhnya. Pergi! Saat Yan Jue berteriak, kedua prajurit boneka itu mulai mengambil langkah besar menuju Liu Ming. Buk, buk, setiap langkah prajurit boneka membuat tanah sedikit bergetar. Jejak kaki sedalam 1 meter muncul dengan jelas di tanah. Mata Liu Ming sedikit menyipit. Tampaknya prajurit boneka itu cukup kuat. Dia dengan ringan menyentuh tanah dengan satu kaki, dan tubuhnya terbang saat dia memegang pedang bulan emas dan menebas tentara boneka. Dang! Cahaya keemasan keluar dan menghantam para prajurit boneka. Namun, di luar dugaan Liu Ming, senjata spiritual luar biasa yang berisi 28 pesona ini hanya bisa meninggalkan bekas pedang dangkal di permukaannya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan pertahanannya sangat kuat. Melihat situasi ini, Liu Ming memutar pergelangan tangannya, dan pedang bulan emas di tangannya menebas lagi secara horizontal. Serangan itu secepat salju yang menari di angin saat itu berubah menjadi gelombang cahaya dingin yang mengancam dan menebas leher prajurit boneka. Setelah suara jernih dan tajam, hasilnya sama persis seperti sebelumnya. Pedang bulan emas meninggalkan bekas putih di leher prajurit boneka. Liu Ming diam-diam terkejut, tapi serangannya tidak berhenti. Bola api muncul ketika dia mengangkat tangannya, meluncur ke salah satu boneka. Ketika bola api menyentuh boneka itu meledak. Pada saat ini, dua tentara boneka mengangkat tangan kanan emas mereka dan meluncurkannya ke Liu Ming. Suara teredam datang segera dari ruang ketika tinju emas melewati, dan gelombang riak 5 elemen menyebar. Meskipun prajurit ini terlihat besar, kecepatan meninjunya secepat kilat. Itu hampir hanya kilatan emas, lalu kedua tinju itu mencapai dada Liu Ming bersama-sama. Liu Ming terkejut, dan sudah terlambat untuk menghindar. Segera, dia hanya bisa menggunakan pedang bulan emasnya untuk menangkis tinju emas di depan dadanya. Boom, boom. Dua tinju emas dipalu pada pedang bulan emas. Pedang tertekuk, lalu Liu Ming meminjam kekuatan untuk mundur. Kekuatan besar. Liu Ming menarik napas. Tepat pada saat pedang bulan emas dihancurkan di tangannya, dia segera merasakan bahwa kekuatan luar biasa melonjak ke arahnya dari sisi yang berlawanan. Kesan pertama Liu Ming adalah seolah-olah dia dihancurkan oleh gunung. Untungnya, dia segera merespons dan memilih untuk mundur dengan cepat tanpa melawan kekuatan yang kuat. Jika dia memblokir tinjunya dengan paksa, pedang bulan emas akan hancur. Yan Jue, yang ada di samping, tersenyum puas saat melihat situasinya. Dia jelas puas dengan kekuatan kedua prajurit boneka itu. Setelah memukul mundur Liu Ming, sosok kedua tentara itu menjentikkan dan bergegas maju lagi. Saat berikutnya, pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Setelah dua prajurit boneka menggerakkan masing-masing lengan emas mereka, rune yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tiba-tiba menjadi cerah. Setelah mereka menjadi kabur, mereka benar-benar berubah menjadi pedang dan bilah sepanjang beberapa meter. Suara mendesing. Salah satu prajurit, yang lengannya berubah menjadi pedang panjang, entah bagaimana muncul di samping Liu Ming setelah sosoknya kabur. Pedang panjang itu berkedip dan mengenai kepala Liu Ming. Liu Ming berteriak. Dia menggerakkan pedang pendek itu tanpa berpikir, lalu bayangan pedang langsung naik ke langit. Setelah ledakan, itu segera memblokir pedang panjang prajurit itu dalam ledakan suara. Tetapi pada saat inilah prajurit boneka, yang lengannya berubah menjadi pisau, juga mencapai di dekatnya. Saat bilah panjang menyapu, lapisan bilah emas melonjak ke Liu Ming segera. Liu Ming tidak bisa berpikir banyak tentang hal itu. Dia berkedip saat dia berubah menjadi 8 bayangan yang berbeda. Setelah bilah emas melonjak, mereka menghilangkan setengah dari bayangan. Namun, hanya satu bayangan yang berkedip dan pergi ke belakang prajurit boneka dengan pedang panjang. Dia menggerakkan lengannya dan meluncurkan pukulan. Ledakan. Prajurit boneka terbang keluar, dan kebetulan runtuh dengan prajurit boneka lainnya. Setelah cahaya keemasan kedua boneka itu bersinar sebentar, mereka kemudian jatuh ke tanah. Tempat di mana mereka runtuh bahkan memiliki lubang di atasnya. Namun, ini tidak berpengaruh pada prajurit boneka dengan kekuatan pertahanan super.
Setelah cahaya keemasan melintas di mata mereka yang kusam, mereka berdiri satu persatu dan mengunci Liu Ming lagi. Untuk sedikit kejutan Liu Ming, lengan emas dari dua tentara boneka berubah menjadi palu dan belati setelah mereka kabur sekarang. Liu Ming hampir yakin bahwa lengan kedua prajurit boneka ini dapat berubah menjadi berbagai senjata sesuka hati. Bab 359. Liu Ming melihat senjata yang diubah oleh dua tentara boneka di depannya, dan dia terkejut di dalam hatinya. Dia mengerutkan kening, dan dia fokus pada prajurit boneka yang lengannya berubah menjadi palu. Kekuatan prajurit boneka ini sudah sangat kuat. Jika itu dicocokkan dengan palu berat ini, kekuatan serangannya tidak akan pernah lebih rendah dari pukulan penuh dari pembudidaya tahap selanjutnya dari keadaan kondensasi. Ho, ho, cahaya keemasan dari dua tentara boneka bersinar. Setelah mereka menjadi kabur, Liu Ming terjepit di tengah. Belati dan palu tiba-tiba menyerang ke arahnya. Yan Jue, yang menonton dari samping, juga bergerak saat ini. Dia membalikkan tangannya dan pasir emas muncul di tangannya. Dia mencibir sambil menggosok kedua tangannya dan memuntahkan pasir. Pada saat yang sama, dia duduk bersila di tanah dan mulai melantunkan mantra. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul. Saat peluit berbunyi, pasir keemasan di langit menghilang di udara setelah sekejap. Liu Ming, tidak jauh, hendak meluncurkan serangan kedua tentara boneka, tetapi setelah kilatan emas, dia terbungkus di langit pasir emas. Dia terkejut dan buru-buru menyuntikkan semua kekuatan spiritualnya ke pedang bulan emas di tangannya. Tubuh pedang itu tiba-tiba berkilauan dengan emas. Itu menyapu dan menghantam pasir keemasan ini. Yang mengejutkan Liu Ming adalah pedang bulan emas, yang disebut sebagai senjata spiritual yang luar biasa, seperti menghantam dinding besi. Dan pasir itu tidak terluka. Senjata spiritual yang luar biasa, Golden Valencen, yang aku tempa dengan hati-hati dapat mencakup beberapa ribu meter setelah aku melemparkannya. Itu seperti jaring yang tidak dapat dielakkan yang membuat orang yang ditangkap tidak dapat melarikan diri, dan tidak dapat dihancurkan. Pedang pendek Anda adalah salah satu senjata spiritual yang luar biasa, tetapi pasir ini tidak mungkin dihancurkan. Hentikan angan-anganmu. Pada saat ini, Yan Jue, yang sedang duduk dalam posisi bersila sambil melemparkan Golden Valencen, membuka matanya dan melihat situasi saat ini. Dia tersenyum tipis. Hati Liu Ming dingin, tapi dia tidak mengungkapkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia baru saja menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke pedang bulan emas dalam keheningan terus-menerus. Melihat ini, Yan Jue semakin mencibir. Dia berkata dengan tenang, jika kamu bijaksana, aku bisa membiarkanmu mati dan bereinkarnasi dengan cepat. Jika Anda masih keras kepala sehingga Anda membuat saya marah, saya akan memberitahu Anda seperti apa neraka hidup itu. Petik 2. Liu Ming masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi pedang bulan emas di tangannya mulai bergetar. Cahaya keemasan di atasnya secara bertahap menyilaukan. Saat dia berteriak, cahaya dingin melintas. Pedang bulan emas berubah bentuk menjadi lapisan bayangan pedang emas, menebas ke segala arah seperti gelombang besar. Boom, suara keras. Tirai pasir yang dibentuk oleh Golden Valencen melambai seperti angin bertiup melewati air danau, dan itu menyelesaikan serangan Golden Moon Sword. Pada saat ini, ada suara benda tajam menebas Liu Ming. Itu adalah dua tentara boneka yang mendekati pasir emas, dan lengan mereka sekali lagi berubah menjadi senjata tajam lainnya, menebas Liu Ming. Pasir emas itu sama sekali tidak menghalangi serangan mereka. Seolah-olah pasir emas tidak ada di sana. Wajah Liu Ming tenggelam. Pergelangan tangannya bergetar, lalu belati emas itu sekali lagi berubah menjadi gelombang cahaya pedang untuk melawan pasir dan pedang yang mendekat sementara dia tiba-tiba menepuk saku pinggangnya dengan satu tangan. Pop, sebuah tas kulit dibuka, dan awan hitam keluar darinya, berputar-putar di udara. Setelah beberapa tawa aneh, itu berubah menjadi tengkorak iblis berambut hijau. Sejak pemulihan setelah kemajuannya, tengkorak kecil di sisi kiri dan kanan tengkorak terbang iblis sekarang lebih besar, dan kecerahan api iblis jauh lebih baik dari sebelumnya. Segera setelah itu, Liu Ming menepuk tas kulit hitam lain di pinggangnya. Setelah kabut hitam muncul, seekor kalajengking tulang yang ditutupi dengan sisik kemerahan seukuran kacang juga muncul saat mendesis. Dia menggunakan pikirannya untuk memerintahkan Demon Flying Skull dan Bone Scorpion. Setelah Bone Scorpion mendengarnya, tiba-tiba melompat dan menyerang seorang prajurit boneka. Pada saat yang sama,
Setelah sentakan, kepala ular, di bagian belakang, itu membuat suara, ceh-ceh, yang terbang di udara. Banyak garis hitam segera muncul, menembaki prajurit boneka. Pada saat yang hampir bersamaan, Demon Flying Skull melebarkan mulutnya, dan mengeluarkan gas hijau. Saat gas hijau melonjak, itu melilit prajurit boneka lainnya. Rambut hijaunya memancarkan sutra hijau yang berubah menjadi jaring sutra tebal dan menutupi prajurit itu. Kedua tentara boneka juga menunjukkan kekuatan mereka. Mereka segera melawan saat tangan tebal mereka berubah menjadi berbagai jenis senjata. 4 dari mereka bertarung bersama. Pertahanan kedua prajurit boneka ini benar-benar menakutkan. Bahkan serangan aneh yang kuat dari Bone Scorpion dan Demon Flying Skull tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Mereka tidak bisa benar-benar merusak prajurit boneka, mereka hanya bisa mengalihkan perhatian mereka yang memberi ruang bagi Liu Ming. Melihat adegan ini, Liu Ming merasa sedikit rileks di hatinya, lalu dia memusatkan perhatiannya pada pasir jatuh emas di depannya. Dia tiba-tiba menarik pedang bulan emas di tangannya. Saat dia mengepalkan kedua tangannya, gas hitam tiba-tiba menyembur keluar. Dia meninju pasir emas saat dia berteriak. Suara dengungan terdengar. Di ruang yang dilewati oleh tinju, ada ledakan suara teredam rendah segera, dan ruang di dekatnya juga sedikit bergetar. Bodoh! Yan Jue mencibir. Baru saja, Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap pasir emas menggunakan kekuatan senjata spiritual yang luar biasa. Sekarang Anda ingin membebaskan diri dari penjara. Ini benar-benar konyol. Ledakan. Lingkaran hitam tiba-tiba tersebar di pasir kemasan. Setelah suara yang menghancurkan bumi, pasir emas yang awalnya stabil tiba-tiba bergetar hebat. Itu benar-benar memiliki tanda runtuh. Adegan seperti itu membuat senyum Yan Jue tiba-tiba kaku, kilatan kekejaman melintas di matanya. Gerakan anehnya terbentuk terus-menerus. Golden Valencen adalah senjata spiritual yang ditempa secara khusus olehnya, dan itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kesadarannya. Tepat ketika tinju Liu Ming baru saja mendarat di pasir emas, dia tiba-tiba bisa merasakan suara di kepalanya. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah, dan wajahnya tampak pucat tidak normal. Meskipun Golden Valencen sangat keras dan padat, bahkan Golden Moon Sword tidak bisa menebasnya, itu tidak bisa menahan kekuatan kasar dari tinju. Liu Ming awalnya hanya mencoba untuk memecahkan penjara. Tanpa diduga, itu sangat berguna. Dia langsung senang. Dia mengisi kekuatan fisiknya sekali lagi. Kedua tinjunya terbungkus dalam gas hitam, dan mereka tiba-tiba berubah menjadi beberapa bayangan tinju yang menghantam pasir emas dengan kejam. Suara keras lainnya terdengar, dan pasir kemasan bergetar lagi. Tetapi ketika Liu Ming mengangkat tinjunya lagi dan ingin menghancurkannya, dia tiba-tiba melihat pasir emas di depannya mulai berputar cepat di bawah cahaya kemasan. Itu membentuk ember emas yang mengelilinginya dengan erat. Sementara pasir emas berputar dengan cepat, duri tajam muncul di dalamnya. Saat itu diputar dengan cepat oleh kekuatan yang kuat, itu sudah membentuk bilah tajam emas. Liu Ming segera membuat gerakan dengan satu tangan. Sebuah gas hitam tebal melonjak keluar dari permukaan tubuhnya. Setelah dia mengetuk dirinya sendiri dengan satu tangan, rune merah yang tak terhitung jumlahnya menari-nari keluar dari gas hitam. Saat rune berbalik, itu samar-samar membentuk perisai rune yang melindungi Liu Ming di dalamnya. Ini adalah senjata spiritual kelas atas Crimson Hydra Letter Armor. Saat berikutnya, bilah emas yang tak terhitung jumlahnya mendekati dia yang berada di tengah. Liu Ming tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia tidak bisa mengelak lagi. Untungnya, perisai rune yang dilemparkan oleh Crimson Hydra Letter Armor juga luar biasa. Setelah jeritan yang menusuk, bilah emas itu mengenai rune Crimson. Dampaknya menimbulkan gelombang kejut yang berat di antara mereka. Setelah perisai rune melintas beberapa kali, itu tidak terkoyak. Pada saat ini, setelah Liu Ming mendengus dan dia menggerakkan lengannya, lapisan sisik merah muncul. Mereka terbentuk menjadi dua lapisan, dan mereka benar-benar membungkus seluruh lengannya juga. Setelah ekspresi Liu Ming berubah sengit, lengannya bergerak, dan segera segumpal kepalan tangan merah meledak. Itu adalah suara keras yang bisa merobek gendang telinga. Tinju Liu Ming mendarat keras di tengah pasir emas, dan bahkan membuat lubang besar seukuran wastafel. Paku emas tidak menyakiti Liu Ming sama sekali, mereka hanya meninggalkan beberapa jejak pucat di lengannya. Alasan Liu Ming berani melakukan ini secara alami karena dia memiliki kepercayaan penuh pada sisik merah ini.
Dia juga menggunakan pedang bulan emas untuk menebas sisik di lengannya sebelumnya, dan itu hanya meninggalkan bekas pedang putih di atasnya. Sekarang sisik di lengannya tumpang tindih, pertahanannya secara alami akan meningkat secara eksponensial. Saat Yan Jue di luar melihat ini, ada jejak keserakahan dan keterkejutan di matanya. Sisik di lengan Liu Ming sangat keras. Menurut penilaiannya, itu tidak bisa ditempa dengan bahan biasa. Tampaknya orang yang ingin berurusan dengan Yan Jue memiliki banyak harta pada dirinya. Namun, master bengkel ini juga bukan master biasa. Dia segera menenangkan gangguan dalam pikirannya. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah. Setelah darah menyentuh angin, itu berubah menjadi kabut darah dan meresap ke dalam pasir emas. Setelah lubang di pasir emas menyusut, pasir emas benar-benar ingin mengikat lengan merah. Liu Ming terkejut, dia segera menarik tangannya. Pada saat ini, Yan Jue membuat gerakan dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya menunjuk ke Golden Valencen. Dalam suara siulan, cahaya keemasan tersebar di seluruh langit, dan partikel pasir tiba-tiba menyebar. Setelah itu, mereka dengan cepat berkumpul bersama dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan membentuk badai emas lebih dari 100 meter. Itu segera menyelimuti Liu Ming di dalamnya. Golden Valencen yang menyerap darah Yan Jue benar-benar lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat dia diselimuti, Liu Ming hanya merasa bahwa udara di sekitarnya kencang, dan gelombang kekuatan yang kuat melonjak ke arahnya. Perisai rune segera mengeluarkan suara ratapan. Permukaannya menjadi redup seolah-olah akan terkoyak kapan saja. Apa yang membuat Liu Ming sedikit lebih mengejutkan adalah bahwa dengan rotasi Golden Valencen masih meningkat pesat. Sepertinya dia kemungkinan besar akan mati jika dia masih terjebak di dalam pasir ini. Segera Liu Ming tidak lagi ragu-ragu. Dia membuat gerakan dengan satu tangan, dia mengepalkan 5 jari tangan kanannya, dan lapisan gas hitam mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah berputar di atas kepalanya, dengan cepat mengembun menjadi hantu naga hitam. Itu menukik ke bawah setelah melayang selama 1 putaran, dan akhirnya melilit lengan kanannya. Bab 360. Pada saat berikutnya, mata Liu Ming berkedip, lalu dia menggerakkan tangannya tanpa banyak bicara. Dia menggambar lingkaran besar di udara, dan ketika lapisan hitam berputar, dia meninju pasir emas dengan kejam. Suara keras yang luar biasa. Di tirai pasir emas tempat tinju Liu Ming memukul, kekuatan yang tak terlukiskan melonjak keluar, dan itu berubah menjadi gelombang hitam yang menyebar ke sekitarnya dengan cepat. Permukaan tirai pasir emas berkilauan, dan meredup dengan cepat. Pada saat ini, Yan Jue duduk bersila di kejauhan tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah hitam. Wajahnya tampak pucat. Yan Jue juga sangat tidak normal. Setelah mengambil napas, dia dengan cepat memukul dirinya sendiri dengan beberapa telapak tangan. Setelah wajahnya mendapatkan kembali kekuatannya, tangannya terus membentuk gerakan yang berbeda, menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam Golden Valencen. Namun, kekuatan pasir emas melonjak lagi setelah cahaya keemasan bersinar di langit. Saat berikutnya, pukulan emas beberapa 10 meter menghantam Liu Ming dengan angin kencang. Liu Ming baru saja meluncurkan penjara neraka naga harimau tingkat pertama. Ketika dia melihat itu berhasil, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di benaknya. Segera setelah itu, pukulan emas lain diluncurkan ke arahnya, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia menggerakkan tangannya tanpa ragu-ragu. Setelah bayangan naga hitam sedikit mendongak, dia meluncurkan pukulan lain. Bum bum bum. 3 suara keras yang mengejutkan datang satu demi satu, dan Liu Ming dan tinju raksasa emas yang dibuat oleh pasir emas yang jatuh melawan 3 pukulan. Setelah bunyi klik, ada ledakan lain dari suara pemecah kebekuan. Ketika pukulan terakhir mengenai, tinju raksasa emas di udara akhirnya pecah di bawah lapisan gas hitam. Itu tersebar ke langit pasir dan jatuh ke tanah. Saat ini, Yan Jue telah memuntahkan darah hitam satu demi satu, dan wajahnya sangat pucat hingga hampir terlihat transparan. Nafasnya sangat lemah. Dia jelas terluka parah. Liu Ming tampak seperti biasa, tapi dia tidak peduli tentang Yan Jue. Dia melihat tentara boneka yang bertarung dengan Bone Scorpion dan Demon Flying Skull sebagai gantinya. Lengan bajunya menjentik, dan dia memegang pedang bulan emas di tangannya lagi. Saat dia mengayunkan, sinar yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pedang bulan emas. Kekuatannya jelas berbeda dari yang sebelumnya. Dalam sekejap, kedua tentara boneka itu terlindung di bawah serangan itu.
Suara renyah tidak ada habisnya. Setelah beberapa napas, setelah cahaya keemasan yang mengelilingi prajurit boneka menyebar, sinar spiritual pada prajurit boneka itu banyak meredup, dan ada lubang ukuran kacang yang tak terhitung jumlahnya di permukaan. Setelah Yan Jue terluka, pikiran surgawinya rusak parah. Bahkan kekuatan kedua prajurit boneka itu sangat melemah, sehingga pertahanan mereka tidak lagi sebaik sebelumnya. Pada kesempatan ini, Demon Flying Skull yang terjerat dengan prajurit boneka berubah menjadi puluhan tali setelah rambutnya tumbuh lebih panjang, dan mengikat prajurit boneka dengan kuat. Liu Ming senang saat melihat ini. Dia melemparkan pedang bulan emas di tangannya tanpa ragu-ragu dan membuat gerakan untuk melemparkan pedang. Hus, suara yang tajam. Setelah belati emas bersinar, itu berubah menjadi pelangi setelah getaran. Hanya dengan sekejap, itu menembus dahi prajurit boneka itu. Bang! Setelah pedang bulan emas menembus, ada lubang kecil setebal jari di dahi prajurit boneka, dan kristal emas yang pecah samar-samar terlihat di dalamnya. Warna emas di atas tubuh boneka itu tiba-tiba meredup, lalu cahaya kristal perlahan menghilang juga. Akhirnya, itu runtuh ke tanah saat tubuhnya bergetar. Setelah itu, Liu Ming memberi isyarat dan menunjuk prajurit boneka lain yang bertarung dengan Bone Scorpion. Pedang bulan emas di udara berkedip, dan berubah menjadi seberkas cahaya yang meledak ke arah boneka ini. Mata prajurit boneka ini berkilat, lalu tangannya menjadi kabur karena menjadi perisai emas tebal yang menghalangi di depannya. Namun, setelah suara sesuatu menembus, cahaya menembus perisai emas dan keluar dari bagian belakang kepala prajurit boneka. Itu runtuh ke tanah sebagai prajurit boneka sebelumnya. Dengan cara ini, dua boneka humanoid yang tampaknya sangat kuat, keduanya dengan mudah dihancurkan oleh keterampilan pedang terbang Liu Ming. Tentu saja, setengahnya karena cedera Yan Jue, sang pengendali, dan setengah lainnya adalah bahwa Liu Ming akhirnya mengandalkan kekuatan mentalnya yang kuat untuk menemukan tempat di mana dua boneka bertatahkan permata, baru kemudian dia mampu mengalahkannya dalam satu pukulan. Seluruh proses itu seperti kilat, itu hampir selesai dalam satu napas. Setelah melakukan semua ini, ekspresi Liu Ming sedikit santai. Dia melirik Yan Jue di sisi lain. Setelah bergetar, dia perlahan mendekati Yan Jue. Yan Jue melihat dua boneka humanoid yang telah menghabiskan banyak uang untuk benar-benar hilang dengan mudah, dan akhirnya ada sedikit ketakutan di wajahnya. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan berkibar tanpa banyak bicara, mencoba melarikan diri. Gaga, his desis, ada dua suara aneh. Bone Scorpion dan Demon Flying Skull muncul di belakangnya entah dari mana, menatap Master Bengkel dengan ganas. Sosok Yan Jue berhenti, dan wajahnya terlihat sangat jelek. Setelah perlahan berbalik menghadap Liu Ming, dia menggigit giginya dan berkata, "Teman, kemampuanmu sangat luar biasa. Saya sangat terkesan. Namun, saya adalah tamu Istana Api Hitam. Jika Anda berani membunuh saya, ini memprovokasi Istana Api Hitam secara terbuka. Anda harus tahu konsekuensinya." Petik 2. Saat Liu Ming mendengarnya, dia tersenyum sedikit. Pedang bulan emas bergetar lembut di tangannya. Segera, bayangan pedang terlempar darinya, bersiul di udara. Melihat adegan ini, otot wajah Yan Jue berkedut, dia dengan cepat melambaikan tangannya, "Sudahlah, selama kamu berjanji untuk melepaskanku. Katakan saja kondisi apapun yang Anda inginkan, saya masih menganggap diri saya cukup kaya." Petik 2. Itu tidak perlu. Mulut Liu Ming menunjukkan sedikit sarkasme. Saat lengannya bergerak, pedang itu berubah menjadi sinar emas yang tak terhitung jumlahnya yang meledak. Yan Jue terkejut dengan ini. Dia membuka mulutnya dan meludahkan manik-manik biru. Setelah berputar-putar di udara, itu berubah menjadi kepompong biru yang melilit Yan Jue. Pada saat yang sama, jimat kuning lain di lengan bajunya dihancurkan oleh sejumput. Kemudian, Liu Ming merasa penglihatannya menjadi kabur, lalu sosok Yan Jue menghilang ke tanah. Mencoba lari. Bagaimana bisa begitu mudah? Liu Ming mendengus. Dia melepaskan kekuatan mentalnya yang besar. Dia membalik tangannya, mengeluarkan jimat kuning dan meletakkannya di tubuhnya. Tiba-tiba, lampu hijau menyala dan mengangkat tubuhnya, lalu dia melesat ke arah timur. Pada saat yang sama, gas hitam keluar dari Bone Scorpion, dan memasuki tanah dalam sekejap. Setelah Demon Flying Skull tertawa, itu kemudian berubah menjadi lampu hijau yang mengikuti di belakang Liu Ming. Setelah 15 menit, tiba-tiba, bang, ada getaran di depan bumi.
Gas hitam tiba-tiba muncul dari tanah, dan mengembun menjadi kalajengking tulang. Pada saat yang sama, di ekor kepala ular, Yan Jue yang tidak sadar meringkuk di ekornya. Wajahnya tertutup gas hitam, tubuhnya berkedut, dia tampak seperti akan diracuni sampai mati tanpa perlu melakukan apapun padanya. Jelas, Bone Scorpion akhirnya menunjukkan kekuatannya di bawah tanah. Yan Jue yang sudah terluka parah diracun hingga pingsan. Setelah sosok Liu Ming menjadi kabur, dia bergegas ke sini seperti angin sepoi-sepoi. Pedang bulan emas menebas leher Yan Jue tanpa ragu-ragu. Dengan kepulan, tengkorak berguling-guling di tanah. Otot-otot di wajahnya terpelintir karena kepanikan yang ekstrim. Liu Ming melambaikan salah satu tangannya dan beberapa jimat penyimpanan terbang dari tubuh Yan Jue satu persatu, dan Liu Ming menangkap semua jimat. Setelah ekor Bone Scorpion bergerak, mayat tanpa kepala itu terlempar sejauh belasan meter. Lengan Liu Ming bergetar, dan dua bola api merah meledak. Bum-bum, dua bola api mengenai tengkorak dan tubuh tanpa kepala, dan mereka langsung menjadi nyala api yang menggelinding. Pada saat ini, suara ledakan. Kepala Yan Jue tiba-tiba meledak, dan sejumlah besar gas hitam mengeluarkan bola kristal seukuran telur dari api. Setelah sekejap, itu terbang beberapa puluh meter jauhnya. Itu adalah jiwa Yan Jue. Melihat ini, Liu Ming mengangkat alisnya, dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, setelah seseorang mencapai keadaan kondensasi, beberapa kultivasi atau keterampilan saleh dari setiap klan dapat memungkinkan jiwa seseorang untuk hidup cukup lama setelah tubuhnya dihancurkan. Selama jiwa dapat melarikan diri ke tubuh yang tepat yang telah diatur sebelumnya, maka hidupnya dapat diselamatkan melalui pencurian jiwa. Tentu saja, pendekatan ini juga memiliki banyak bahaya tersembunyi. Belum lagi perlawanan dari daging itu sendiri, pencurian jiwa itu sendiri juga akan menyebabkan kultivasi dan kekuatan mental menjadi sangat berkurang, dan bahkan mengurangi umur seseorang. Tentu saja, ada sangat sedikit pembudidaya negara kondensasi dengan kemampuan ini. Umumnya, hanya satu atau dua di antara lusinan pembudidaya negara kondensasi yang mungkin tahu. Tapi setelah periode kristalisasi, hampir semua orang bisa mempelajari seni mistik semacam ini. Liu Ming telah membunuh banyak musuh yang kuat. Tentu saja, dia tahu segalanya tentang hal-hal ini. Dia mengedipkan pergelangan tangannya, dan sinar pedang emas lainnya menyapu keluar, meledak ke arah gas hitam. Itu melewati tas hitam di saat berikutnya. Setelah teriakan menyakitkan, jiwa Yan Jue hancur dalam cahaya keemasan, hanya menyisakan bola kristal dengan bola kristal cahaya keemasan misterius di tanah. Liu Ming melambaikan tangannya dan mengambil bola kristal itu. Dengan cara ini, Master Forge dari wilayah laut ini benar-benar menghilang dari dunia ini. Liu Ming menarik napas lega. Dia membalik tangannya dan pedang bulan emas menghilang dalam sekejap mata. Setelah itu, dia melihat beberapa jimat penyimpanan di tangannya yang lain. Lapisan energi emas perlahan mengalir keluar dari jimat penyimpanan ini, dan ada semacam elastisitas tak terlihat yang menjulang, ingin melepaskan jari-jarinya. Jelas, jimat penyimpanan ini telah secara khusus terpesona oleh Yan Jue untuk kekuatan mental. Orang biasa tidak dapat menggunakannya dalam keadaan normal. Tapi sekarang dia sudah mati, ini mudah ditangani. Liu Ming mencibir saat dia membuat gerakan dengan satu tangan. Dia memuntahkan jimat penyimpanan, dan rune terus keluar dari tangannya. Cahaya hitam menyapu, dan itu disertai dengan suara, wow. Setelah beberapa saat, Liu Ming menarik tangannya, dan jimat penyimpanan di udara masuk ke tangannya lagi. Cahaya yang beredar di atas jimat telah menghilang, dan kekuatan spiritualnya dapat dengan mudah disuntikkan ke dalam jimat penyimpanan. Liu Ming sangat gembira. Dia segera mentransfer kekuatan spiritualnya ke jimat penyimpanan. Ketika dia memeriksa dua jimat pertama di awal, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Hanya ada beberapa jimat yang biasa digunakan dan beberapa bahan tempa yang cukup bagus. Namun, ketika Liu Ming menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam jimat penyimpanan ketiga, senyum secara bertahap muncul di wajahnya. Jimat penyimpanan ini memiliki banyak batu roh kelas atas dengan atribut yang berbeda, dan bahkan ada beberapa rumput roh tingkat tinggi dan beberapa biji langka. Pada akhirnya, dia secara alami mengalihkan perhatiannya ke bola kristal dengan cahaya keemasan misterius. Liu Ming meletakkannya di dahinya. Setelah membuat gerakan, kekuatan spiritualnya tenggelam ke dalamnya. Dia perlahan menutup matanya. Seiring berjalannya waktu,
ekspresinya juga berubah. Setelah beberapa saat, dia mengambil bola kristal dari dahinya dengan mata terbuka lebar. Dia hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Bab 361. Di bawah pemeriksaan kekuatan mentalnya, ditemukan bahwa hanya ada pelindung tulang dan buku merah tebal di bola kristal ini. Permukaannya ditulis dengan 3 karakter perak muda, Kitab Budidaya Api. Bola kristal ini juga merupakan harta langka yang tidak biasa, dan ruang di dalamnya sedikit lebih besar dari siput Sumeru. Saat dia terkejut, dan dia menggunakan pikiran surgawinya untuk mengeluarkan 2 item itu. Perisai tulang ini seukuran telapak tangan. Warnanya gelap. Ada 9 tengkorak yang tercetak di permukaan, dan ada lapisan gas hitam yang tertinggal di atasnya. Sebenarnya ada wajah hantu di atasnya yang membuatnya tampak aneh. Adapun Kitab Budidaya Api, setelah meninjaunya, ia menemukan bahwa paruh pertama buku tersebut mencatat beberapa kultivasi dan seni mistik yang cocok untuk orang-orang klan penguasaan api, sedangkan paruh kedua mencatat pengetahuan Yan Jue dalam menempa, dan mencatat cara untuk menempa beberapa jenis senjata spiritual yang kuat. Melalui pengenalan senjata spiritual ini dalam Kitab Budidaya Api, Liu Ming akhirnya tahu bahwa perisai tulang hitam ternyata adalah senjata spiritual yang luar biasa yang disebut perisai 9 tengkorak. Melihat ini, Liu Ming tidak bisa membantu tetapi bersukacita. Dia segera membuat gerakan dan mentransfer kekuatan spiritualnya ke dalam perisai. Buang air besar. Saat semburan gas hitam meletus dari perisai, banyak rune hitam muncul di permukaan, dan mereka membentuk lapisan arai hitam samar setelah berputar-putar. Sepintas, sebenarnya ada 35 lapisan. Senjata spiritual ini memiliki 35 pesona. Liu Ming menarik napas. Ini benar-benar mengejutkannya. Senjata spiritual 35 pesona sudah menjadi senjata spiritual peringkat atas. Itu memiliki 7 lapisan lebih dari satu-satunya senjata spiritual superior, pedang bulan emas di tangannya. Saat tingkat senjata spiritual meningkat, pesonanya juga meningkat, dan kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat. Yan Jue ini pantas menjadi master bengkel. Perisai 9 tengkorak ini hanya selangkah lagi dari prototipe senjata ajaib yang dikabarkan dari 36 pesona. Menurut Kitab Budidaya Api, ini, ternyata 2 mantra terakhir dari senjata spiritual ini perlu memiliki bahan spiritual untuk memberkatinya. Tidak heran Yan Jue ini sangat terobsesi untuk mendapatkan bulu troll ini. Bahkan jika aku jadi dia, aku akan melakukan hal yang sama. Namun, apakah perisai ini memiliki peluang untuk ditorehkan dengan pesona ke-37 dan menjadi senjata ajaib legendaris yang sebenarnya? Itu tidak bisa hanya dicapai dengan materi spiritual. Itu juga tergantung pada keberuntungan. Namun, dia memiliki senjata ajaib seperti itu, tetapi dia tidak mengorbankannya untuk memperbaikinya. Ini benar-benar aneh. Kalau tidak, dia tidak akan mati dengan mudah. Saat Liu Ming memikirkan ini, dia menatap perisai di tangannya tanpa berkedip. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Yan Jue awalnya bermaksud untuk menempa pesona ke-36 pada perisai sebelum pengorbanan menyempurnakannya. Setelah itu, dia akan menggunakan semacam seni mistik untuk meminjam kekuatan senjata spiritual untuk membantu dirinya sendiri menembus kemacetan menuju periode kristalisasi. Dan jika dia ingin menempa perisai 9 tengkorak ke-36, sejumlah besar materi spiritual sangat penting. Ketika Yan Jue berencana untuk mencuri bulu trollnya, dia tidak akan pernah berharap bahwa dia akan mati di tangan seorang pembudidaya negara kondensasi tahap menengah. Lagi pula, kali ini ketika dia keluar, dia tidak hanya memiliki 2 prajurit boneka, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang lebih kuat dari tahap kondensasi biasa, dan dia bahkan membawa senjata spiritual yang luar biasa seperti Golden Valencen. Liu Ming menyingkirkan pelindung tulang, lalu dia membaca kembali bagian tentang perisai 9 tengkorak dalam kitab suci budidaya api lagi. Dia juga ingat metode penempaan pesona ke-36 secara rinci, dan dia masih membutuhkan bahan tambahan langka lainnya kecuali bahan spiritual untuk menempa pesona ini. Batu matahari ungu, cairan yin kotor. Setelah Liu Ming membaca, dia ingat nama-nama bahan pembantu ini. Dia mengambil kitab merah ini. Kemudian, matanya berkilat, dan dia melihat tubuh Yan Jue yang telah berubah menjadi abu. Dia hanya mengepalkan tangannya di udara. 11 pasir emas seukuran kedelai terbang keluar dari sana, dan semuanya jatuh ke tangannya dalam sekejap. Liu Ming meraihnya dan dengan hati-hati menilai 11 pasir emas.
Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan pasir emas barusan. Sekarang tangannya lah yang memberikan senjata spiritual luar biasa lainnya dalam koleksinya. Dia tentu saja senang dengan hal ini. Liu Ming membalik telapak tangannya, dan semua hal ini menghilang. Setelah itu, dia mengambil Bone Scorpion dan Flying Skull dan pergi tanpa tinggal lebih lama lagi. Lengan bajunya berkedip, dan perahu terbang hijau kental. Liu Ming dengan ringan menyentuh tanah, lalu sosoknya muncul di kapal terbang dengan berkedip. Dia membuat gerakan, dan perahu terbang di bawahnya berubah menjadi lampu hijau yang terbang menjauh. Saat Liu Ming melarikan diri, ada suara siulan di udara di kejauhan dari Iron Fire Valley. Dengan pelangi perak bersinar dari langit yang jauh, itu sudah muncul 1000 meter hanya dengan sekejap. Jika seseorang melihat dari jarak dekat pada saat ini, dia akan menemukan bahwa seorang wanita perak berpakaian putih terbungkus dalam pelangi perak, dan matanya memiliki cahaya redup, tetapi napas di tubuhnya masih luar biasa kuat. Itu seperti pedang kuat yang terhunus. Ye Tianmei lah yang dikejar habis-habisan oleh Ma Su. Dalam perjalanan ini, Ma Su tidak berani terlalu dekat dengannya karena dia takut dengan kekuatan kultivasi pedang Ye Tianmei. Dia hanya menjaga jarak di antara mereka dalam kisaran yang kekuatan mentalnya bisa mengunci jejaknya. Saat ini, Ye Tianmei, karena dia menggunakan keterampilan melarikan diri dari pedang terbang, kekuatan spiritualnya sudah lama habis. Kecepatannya tidak secepat dia melarikan diri pada awalnya. Ma Su, yang jauh di belakang Ye Tianmei, merasakan perubahannya, dan dia sangat gembira. Menurut tebakannya, tidak akan lama bagi Ye Tianmei untuk menghabiskan kekuatan spiritualnya. Pada saat itu, dia bisa dengan mudah membunuhnya. 15 menit telah berlalu. Ruang di belakang Ye Tianmei tiba-tiba bergetar hebat, hanya untuk melihat bahwa pedang terbang besar di kakinya perlahan menghilang setelah sedikit gemetar. Ye Tianmei buru-buru melambaikan lengan bajunya, dan sebuah pesawat berbentuk pesawat ulang-alik muncul di depannya. Dia memberi isyarat dan melompat ke perahu terbang. Ye Tianmei, sekarang setelah kekuatan spiritualmu habis, aku ingin mempersembahkan kepalamu sebagai korban kepada istriku di surga. Ma Su, yang berjarak 1000 meter, mengambil kembali pikiran surgawinya, dan dia tahu tentang situasi Ye Tianmei sekarang. Dia langsung tertawa terbahak-bahak. Dia memberi isyarat, dan mobil terbang perunggu persegi itu tiba-tiba dipercepat lebih dari setengahnya. Ye Tianmei, yang berdiri di atas kapal terbang, tidak lagi mengendalikan senjata ajaib terbang pada saat ini, tetapi perlahan-lahan berbalik, menatap mobil terbang di belakangnya dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa napas, lampu hijau menyala, dan itu sudah muncul dalam jarak 200 meter dari Ye Tianmei. Setelah cahaya menghilang, Ma Su berdiri di atas mobil terbang perunggu persegi dengan wajah garang. Ye Tianmei mengangkat alisnya, ada jejak dingin melintas di wajahnya yang seperti batu giok. Jari rampingnya langsung menunjuk ke arah sebaliknya. Ada sinar pelangi perak keluar dari lengan bajunya, menargetkan Ma Su. Desir-desir, meskipun Ye Tianmei terluka parah, kekuatan pedangnya sepertinya tidak berkurang. Ada ledakan yang menusuk telinga dimanapun pelangi pedang melewatinya. Ruang di sekitarnya samar-samar terdistorsi dan seolah-olah secara langsung dipengaruhi oleh pelangi perak. Melihat ini, Ma Su sangat terkejut sehingga dia tidak berani mengabaikannya. Tangan lelaki tua itu tiba-tiba menekan mobil perunggu, dan lampu hijau segera muncul di mobil. Pada saat yang sama, mobil terbang di bawahnya mundur dengan kecepatan penuh. Dia tidak berharap Ye Tianmei menyerang saat ini, dan serangannya masih setajam sebelumnya. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu, dan dia masih berencana untuk menghabiskan sisa kekuatan spiritualnya terlebih dahulu. Bagaimana mungkin Ye Tianmei tidak tahu pikiran Ma Su? Dia mencibir, dan keterampilan pedangnya berubah. Dia menggambar lingkaran di udara pada Ma Su. Tiba-tiba, cahaya perak di sekitar Ma Su tiba-tiba bersinar. Pelangi perak mulai menari-nari di sekujur tubuhnya tanpa batas, itu sudah menutup semua jalan keluarnya. Wanita ini sebenarnya memaksa Ma Su untuk melawannya secara langsung. Melihat ini, Ma Su terkejut. Dia tidak ingin binasa bersama dengannya. Dia hanya bisa membalik tangannya dengan tergesa-gesa dan dengan panik mengeluarkan piringan emas seukuran telapak tangan. Setelah dia mentransfer kekuatan spiritualnya ke dalamnya, itu tiba-tiba naik ke ukuran beberapa 10 meter. Setelah kabur,
Itu berubah menjadi bayangan cakram bundar yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, pelangi perak dan bayangan piringan bundar bertabrakan satu sama lain. Lampu pedang yang tajam itu luar biasa. Masu yang berada di mobil terbang perunggu terpaksa mundur sedikit demi sedikit. Masu ketakutan dalam pikirannya. Dia mengambil mobil terbangnya tanpa berpikir dua kali, lalu dia mengeluarkan kristal berbentuk berlian setelah lengan bajunya berkedip. Kristal itu berwarna merah tua di sekujur tubuh. Itu tertulis dengan pola berdarah yang ganas. Bau berdarah yang sangat kuat muncul darinya. Ekspresi Masu tenggelam, dan dia menjentikkan kristal ke udara dengan jari-jarinya. Tiba-tiba, ada angin kencang di udara, dan makhluk buas seperti hantu gosok mengembun dari angin. Ada suara keras dan nada tinggi. Fantasi gosok dengan cepat melayang di udara, dan bulu merah-merah di tubuhnya mengalir dengan cahaya aneh, memancarkan semburan sinar merah. Sinar merah menyilaukan yang tak terlukiskan langsung memenuhi langit. Melihat dari kejauhan, sepertinya ada matahari merah tua di atas kepalanya. Melihat situasi ini, kulit Ye Tianmei tiba-tiba berubah, dan pelangi perak yang dia lempar semakin kuat. Namun, itu tidak bisa menangani fantasi cakram bundar emas. Masu mencibir sedikit. Gerakan di tangannya terus berubah yang terlihat sangat misterius. Tubuh hantu gosok tumbuh dalam cahaya merah yang menyilaukan, dan gambarnya menjadi lebih realistis. Satu-satunya hal yang aneh adalah benda di kepala itu bersinar terang persis di tempat kristal berbentuk berlian itu berada sebelumnya. Saat Ye Tianmei melihat situasinya, dia tahu bahwa dia harus fokus pada kristal untuk mengalahkan fantasi gosok ini. Dia segera membuat gerakan. Ujung pedang itu bergetar saat terbang lurus ke arah mata tunggal si gosok. Segera, ada suara kicauan yang keras, dan bayangan pedang perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak ke kristal di kepala gosok. Tetapi pada saat ini, hantu binatang buas telah tumbuh menjadi sekitar 100 meter. Itu hidup seperti makhluk hidup. Hanya mendengarkannya mengucapkan tweet yang tajam, ruang itu sebenarnya terdistorsi olehnya. Ini menimbulkan gelombang riak, bayangan pedang semuanya terpental. Beberapa dari mereka bahkan berbelok ke arah yang berlawanan, menembak lurus ke arah Ye Tianmei.